Cerita ini bermula di Ebelstein, sebuah kota yang dikelilingi tembok batu kuno dan pesona abad pertengahan. Di distrik termiskin kota itu, tinggal seorang penyihir tua yang dihina oleh penduduk kumuh dengan sebutan penyihir palsu. Gelar itu berasal dari kenyataan sederhana bahwa dia hanya mampu mengendalikan satu star magic. Meskipun memiliki keterbatasan itu, pria tua itu bersikap seolah-olah dia adalah penyihir legendaris, mudah marah, dan cepat menyerang siapapun yang menantang kebanggaannya. Dari kejauhan, MC diam-diam mengamati ekspresi gelisah gurunya. Pria inilah yang pertama kali memperkenalkannya pada sihir. Tidak ada alasan besar untuk menjadi muridnya, hanya kemudahan. Penyihir tua itu membutuhkan murid untuk mewarisi teknik kasarnya, dan anak itu mencari pengetahuan dimanapun dia bisa menemukannya. Tujuan mereka kebetulan sejalan. Waktu berlalu, ditandai oleh pergantian musim dan latihan tanpa henti. Suatu sore selama latihan, cahaya biru samar mulai terbentuk di sekitar tubuh anak itu. Dia menggigit bibirnya, berusaha menahan energi yang meluap dalam dirinya. Pemandangan itu membuat si penyihir tua terkejut. Apakah anak itu sudah menguasai sirkulasi alami mana? Dengan tekad membara di matanya, anak itu mengambil langkah berikutnya. Kekuatan berkumpul di telapak tangannya sebelum meledak keluar dalam pelepasan mendadak. Sihir itu terbentuk di udara, membentuk konstruksi sihir padat berbentuk sekop yang melesat ke depan. Penyihir tua hanya bisa menatap saat konstruksi itu menghantam pohon secara langsung, menghancurkan kulit kayu dan menggoyangkan tanah. Guru dan murid berdiri membeku, terkejut oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Begitulah cara pemuda itu menghabiskan setahun penuh menyerap segala yang bisa diajarkan oleh gurunya. Dia menjalankan tugas-tugas kecil, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sepele, dan perlahan-lahan menepati posisinya sebagai penyihir bintang 1. Suatu malam, saat mereka berkemah di bawah langit terbuka, penyihir tua itu mabuk hingga suasana hatinya menjadi pahit. Dengan bicara yang tergagap, dia mengeluh bahwa anak-anak bangsawan sudah mencapai bintang 3 sebelum dewasa. Dia memperingatkan anak itu untuk tidak bermimpi terlalu besar, bersikeras bahwa orang biasa tidak pernah bisa melampaui bintang 2. Menurutnya, garis keturunan menentukan segalanya dan usaha tidak berarti apa-apa. Anak itu mendengarkan dalam diam, memahami bahwa kata-kata itu mencerminkan penyesalan gurunya sendiri, bukan kebenaran. Malam itu terasa tak berujung saat dia melihat si tua akhirnya pingsan. Keesokan harinya, hujan turun tanpa henti saat anak itu kembali ke perkemahan. Apa yang dia temukan membuatnya terkejut. Gurunya terbaring tak bergerak di tanah. Tubuhnya babak belur seolah dia telah berjuang dengan putus asa sebelum mati. Awalnya anak itu mengira si penyihir tua telah memilih pertarungan yang ceroboh. Kenyataannya jauh lebih kejam. Si tua telah dipukul hingga tewas oleh penjaga kota setelah tertangkap mencoba mencuri Spielbook 2 star. Tak ada yang mengerti mengapa seorang yang mengajarkan kepasrahan akan mempertaruhkan segalanya untuk kemajuan. Saat anak itu berdiri terkejut, antar muka sistem transparan muncul di hadapannya. Kenangan tentang garis keturunan dan batasan bergema di benaknya. Tak satu pun dari itu penting baginya. Dia tak memiliki garis keturunan bangsawan untuk diandalkan. Layar memberitahunya bahwa dia telah menguasai dasar-dasar sihir dan kini harus memilih jalur sihir utama. Sejak saat itu, bertahun-tahun berlalu dalam kabut. Selama waktu itu, dia bertemu Katia Flamheart, 3 star magic yang tangguh dan mantan kepala Piskon Flamheart. Bertahan hidup di Ebelstein, dia mengambil kontrak mercenari dan akhirnya mengadopsi anak itu di bawah sayapnya, mengajarkan pengalaman pertempuran yang sesungguhnya. Sebagian besar pertumbuhannya terjadi di Belduntir, sebuah kedai ramai tempat para prajurit dan penyihir berkumpul. Katia sering mengingatkan bahwa ambisi adalah hal alami bagi seorang penyihir dan dia mengakui bakatnya tanpa ragu, tetapi dia memperingatkannya bahwa keinginan yang tak tergendali bisa menjadi rantai daripada tangga. Anak laki-laki itu menerima kata-katanya dengan sungguh-sungguh, berjanji untuk menyimpannya di hati. Selama satu sesi latihan, Katia memerintahkannya untuk menutup mata dan merasakan mananya. Dengan tenang dan hati-hati, dia mengikuti petunjuknya, membayangkan aliran mananya, dan membentuknya dengan niat. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya, stabil dan terkendali. Katia mencatat bahwa cadangan mananya sangat dalam dan ketepatannya luar biasa. Tiba
Tiba-tiba matanya berkilau ungu, tekanan sihir meningkat drastis, bahkan membuat Katia terkejut. Sebelum dia bisa bicara, ledakan yang memekakan telinga menggoyangkan udara di luar. Kepanikan menyebar di kedai. Para pelanggan berteriak, bertanya-tanya apakah kota sedang diserang. Seseorang berlari keluar untuk menyelidiki. Tiba-tiba Katia mencengkram tangan anak itu. Dia berbisik dengan mendesak agar dia tetap diam dan mengikuti dia. Saat penjaga kota mulai mencari sumber ledakan, dia menariknya ke gang sempit, bergerak cepat melalui kekacauan. Bingung dan terkejut, anak itu memanggilnya, bertanya apa yang terjadi. Tapi untuk saat ini, dia hanya terus bergerak. Katia tiba-tiba berhenti di gang sempit dan berbalik menghadapnya. Ekspresi mengeras saat dia menyuruhnya mendengarkan setiap kata yang akan dia ucapkan. Merasa beratnya situasi, anak laki-laki itu tegak dan mengangguk, menandakan dia siap. Dia menjelaskan bahwa kelas bangsawan dengan gigi menjaga hak istimewanya, dan di antara mereka, sihir berada di atas segalanya. Bakat alami dianggap sebagai anugerah ilahi hanya ketika muncul dalam garis keturunan bangsawan. Kaum biasa, di sisi lain, jarang diberi kesempatan untuk berkembang, sehingga tanda-tanda kekuatan yang tidak biasa sangat mengganggu bagi mereka yang berkuasa. Apa yang dia tunjukkan tadi, lanjut Katia, jauh melampaui batas biasa. Dia mengungkapkan bahwa dia secara tidak sadar telah melemparkan mantra 2 bintang, halusinasi pendengaran. Saat kata-kata meresap, panel sistem transparan yang familiar muncul di hadapannya, mengonfirmasi bahwa pada usia 14 tahun, dia secara resmi naik pangkat menjadi 2 star magic. Sejak hari itu, Katia tetap di sisinya, bepergian bersama, dan mengajarkan beberapa mantra tambahan. Waktu berlalu dengan stabil, dan setahun berlalu sebelum dia menerima tawaran yang tidak bisa dia tolak. Dia ditunjuk sebagai guru privat bagi keluarga penguasa Kon Elpester, sebuah keluarga bangsawan yang berpengaruh. Posisi tersebut dianggap sebagai kehormatan langka, sesuatu yang jarang dialami oleh kebanyakan penyihir sepanjang hidup mereka. Sebelum berangkat, dia menyerahkan sebuah buku mantra bintang 2 kepadanya sebagai hadiah perpisahan. Sendirian di kamarnya, anak itu mempelajari buku tersebut dengan cermat, menganggapnya sebagai pelajaran dan pengingat. Setahun berlalu, selama itu dia secara mandiri menguasai 2 mantra bintang 2 lagi. Kini berusia 16 tahun, ambisinya tetap tak tergoyahkan. Jika ada tekadnya justru semakin kuat. Suatu malam di kedai, manajer dengan antusias memanggil namanya, hampir tak bisa menahan diri. Dia mengaku akhirnya mendapatkan permintaan yang menguntungkan. Penasaran, anak itu meminta detailnya. Dengan senyum lebar, manajer mengungkapkan bahwa pesanan tersebut datang dari rumah dup lain dari kadipaten besar. Anak itu terkejut. Dia bertanya mengapa rumah bangsawan yang begitu kuat akan mencari bantuan dari sebuah kedai yang sederhana. Namun, manajer itu sangat bersemangat. Rumah dup lain terkenal karena kekayaannya, menghabiskan emas tanpa batas. Mencengkram lengan anak itu, dia bersikeras bahwa ini adalah kesempatan langka untuk membangun koneksi berharga. Tanpa tergerak, si penyihir muda hanya bertanya apa yang harus dia lakukan. Manajer menjelaskan bahwa tugasnya sederhana, yaitu membasmi monster di wilayah mereka. Kesederhanaan penjelasan itu justru membuat si pemuda semakin curiga. Bagi keluarga sekelas itu, permintaan semacam itu tidak masuk akal. Tanpa ragu, dia menolak pekerjaan itu dan menyuruh manajer mencari orang lain. Saat dia menuju pintu keluar, dia dengan tenang menyatakan bahwa dia menghindari tugas yang terasa janggal. Manajer itu bergegas mengejarnya, jelas putus asa. Dia berargumen bahwa permintaan tersebut secara khusus membutuhkan seorang penyihir, dan penyihir sangat langka. Dia bersikeras bahwa pemuda itu adalah satu-satunya kandidat yang layak. Bahkan saat itu, penyihir muda itu bersiap untuk menolak lagi, enggan untuk menarik bahaya yang tidak perlu. Saat itulah manajer itu meletakkan koin emas di tangannya sebagai uang muka. Di hadapan beratnya emas sungguhan, pemuda itu terhenti sejenak, lalu menerima baik pembayaran maupun tugas yang dipertanyakan. Tak lama setelah itu, dia bertemu dengan para klien, sebuah trio yang diselimuti misteri. Saat manajer mulai memperkenalkan mereka, pria yang mengenakan jubah monle langsung menolak. Klien itu menengus, menyatakan bahwa dia mengharapkan seseorang yang lebih mampu, bukan seorang anak. Manajer bergegas membelanya, mengklaim bahwa anak itu adalah penyihir paling terampil yang dia kenal. Pria itu tidak menghiraukannya. Berbalik, dia menyatakan bahwa tugas itu tidak cocok untuk seseorang seusia itu dan bersiap untuk pergi, berbisik sesuatu kepada temannya. Pada saat itu,
itu, sosok bertudung di antara ketiga orang itu melangkah maju. Kehadiran mereka saja sudah membuat tekanan yang tak terbantahkan. Orang asing bertudung itu akhirnya berbicara, memanggil Derek dengan nama dan bersikeras agar mereka berbicara secara pribadi. Sebelum jawaban apapun bisa diberikan, adegan berpindah jauh ke Grand Duke Dupline, sebuah tanah yang ditutupi hutan tak berujung. Di sana misi sudah dimulai. Prajurit bayaran muda itu telah menerima permintaan dan terlibat dalam pertempuran dengan goblin. Mata merahnya berkilau dengan fokus tajam saat dia membaca setiap gerakan musuhnya. Baja berkilau. Dengan serangan bersih dan tegas, dia membunuh makhluk itu. Keahlian pedangnya presisi dan efisien. Dia hampir tidak punya waktu untuk menenangkan napas sebelum goblin lain, lebih besar dan jauh lebih ganas, menyerang dengan berteriak sambil mengayunkan kapak berat. Bereaksi seketika, dia memutar tubuhnya ke samping, hampir menghindari serangan mematikan. Kakinya meluncur di atas tanah hutan saat dia bersiap untuk membalas. Pertarungan berakhir dengan cepat. Ketika keheningan kembali, pemuda itu berdiri di atas tubuh yang tergeletak. Tanah dan darah menempel di pakaiannya. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya dan melepaskan gelombang sihir yang dahsyat. Sihir itu melintas di hutan, menghancurkan goblin-goblin yang tersisa dalam satu sapuan mematikan. Lelah, dia melaporkan kembali kepada petugas pengirim, menyatakan dengan tenang bahwa tugas telah selesai. 3 klien yang menyewanya bertukar pandangan tak terkesan, jelas kecewa melihat seorang mercenari muda. Hanya orang-orang berbaju jubah yang tampak senang, tersenyum tipis sambil berkomentar betapa cepatnya goblin-goblin itu dibasmi. Malam itu, jalan-jalan di sekitar kedai Bedlun ramai dengan suara dan aktivitas. Di dalam, seorang gadis berambut pirang bernama Pelen berteriak marah pada pemuda itu. Manajer kedai berusaha menahannya saat dia menuduh pemuda itu merendahkan diri dengan melayani bangsawan. Mendekatkan diri, manajer berbisik bahwa Derek tidak pernah menyebutkan rincian pembayaran kepadanya. Mengangkat satu jari, pria itu membiarkan keheningan berlanjut. Pelen mendengus, mengira uang muka hanyalah 1 koin perak. Senyum puas manajer memberitahunya sebaliknya saat dia mengungkapkan bahwa pembayaran di muka sebenarnya adalah 1 koin emas. Reaksinya langsung kaget murni, kegembiraan meluap. Dia bersemangat menyatakan ingin mengambil pekerjaan itu juga. Beberapa saat kemudian, dia pingsan karena kegembiraan. Setelah semuanya tenang, manajer menanyakan tentang misi. Pemuda itu mengangkat bahu dan menjawab bahwa itu sederhana, hanya goblin. Namun dia menambahkan sesuatu yang tak terduga. Meskipun penampilannya, klien-klien itu tidak sepenuhnya jujur. Manajer mengedipkan mata, tidak yakin apakah dia mendengar dengan benar. Sambil minum perlahan, anak laki-laki itu menjelaskan bahwa bangsawan yang disebut-sebut itu kekurangan 3 sifat penting yang diharapkan dari pangkatnya. Adapun pelayan, dia jelas berpura-pura, tangannya terlalu bersih, tidak pernah tersentuh oleh jenis pekerjaan yang harus dilakukan pelayan setiap hari. Sebelum dia bisa menyebutkan ketidaksesuaian ketiga, manajer memotong pembicaraan, memanggil namanya dengan tajam. Anak laki-laki itu diam, mendengarkan saat pria itu mengingatkan dia pada kebenaran penting. Mercenari tidak dibayar untuk mempertanyakan motif. Tugas mereka adalah bertahan hidup, menyelesaikan tugas, dan menerima imbalan. Mercenari muda itu menerima alasan itu tanpa protes. Keesokan harinya, mereka kembali ke Dupline untuk menyelesaikan tugas secara resmi. Derek melaporkan bahwa ancaman goblin telah ditangani dan tidak akan muncul kembali dalam waktu dekat. Klien memuji pekerjaannya dan menyerahkan sisa pembayaran, 2 koin emas yang berkilau. Manajer hampir kehilangan kendali, berteriak kegirangan saat dia mengambil koin-koin itu dan mengacak-ngacak rambut Derek dengan gembira. Sang bangsawan membersihkan tenggorokannya, menarik perhatian mereka kembali. Dia kemudian menyatakan minat untuk mengajukan permintaan lain, membuat manajer terkejut. Ketika pembayaran terungkap 15 koin emas, pria itu membeku tak percaya. Di hadapan tawaran itu, bangsawan itu bertanya langsung apakah Derek akan menerimanya. Penyihir muda itu menatap matanya dan setuju tanpa ragu. Mereka segera berangkat dengan kereta mewah menuju tujuan berikutnya. Setibanya di sana, mereka menemukan diri mereka di depan kediaman megah Grand Duke Dupline. Ukuran mansion yang luar biasa membuat manajer terdiam. Sebelum masuk, bangsawan itu bersikeras melakukan perkenalan formal. Meskipun manajer menganggapnya tidak perlu, pria itu memperkenalkan diri sebagai Delon, kepala pelayan yang melayani Grand Duke. Kepanikan segera melanda manajer. Tak lama kemudian, wanita itu maju dan memperkenalkan diri sebagai Katarina, kepala
kepala pembantu rumah tangga kediaman. Akhirnya sosok berbaju jubah itu menghilangkan keraguan, memperkenalkan dirinya sebagai Jaden, kapten pasukan mercenary Beldin. Baru saat itu prajurit muda itu menyadari kebenarannya. Mereka semua telah menyembunyikan status asli mereka. Masing-masing memiliki wewenang yang jauh lebih besar daripada yang mereka klaim. Saat Katarina membawa mereka masuk ke kediaman besar itu, manajer akhirnya memahami betapa pentingnya klien mereka sebenarnya. Sosok berkerudung itu perlahan mengangkat tudungnya. Derek tetap diam, memperhatikan dengan seksama saat wajah tersembunyi itu akhirnya terungkap. Itu adalah seorang wanita muda, tenang dan anggun. Dia memperkenalkan diri sebagai Aiselin Eleanor Dupline. Tanpa ragu, dia menjelaskan tujuannya. Dia ingin memperkerjakannya sebagai guru untuk adik perempuannya, Deila. Permintaan itu membuat Derek terkejut. Mengajar sihir kepada putri seorang bangsawan jauh melampaui apa yang dia harapkan. Adegan berpindah ke dalam kediaman keluarga Dupline, sebuah properti luas yang memancarkan otoritas dan sejarah. Tiba-tiba, pintu kantor yang berat terbuka dengan bunyi keras. Seorang pemuda bernama Raig menerobos masuk, menyeret seorang pelayan perempuan yang gemetar dengan rambutnya. Kemarahannya memenuhi ruangan saat dia menghadapi ayahnya dan kakak laki-lakinya, Valerian. Pria yang duduk di meja memerintahkan Raig untuk tenang dan bersikap dengan sedikit martabat. Raig membalas dengan marah, berteriak bahwa martabat adalah hal terakhir yang dipahami Delia. Pelayan yang dia seret menangis tak terkendali, jelas terluka dan ketakutan. Valerian menyela dengan tajam, menuntut agar saudaranya menurunkan suaranya karena mereka sedang dalam pembicaraan penting. Raig mengabaikan peringatan itu. Dia mendesis bahwa lebih dari 10 pelayan telah mengundurkan diri dalam sebulan terakhir dan menuntut tahu berapa lama ayah mereka berniat mentolerir perilaku Delia. Valerian akhirnya berdiri dan berteriak memanggil nama saudaranya, memerintahkannya untuk berhenti. Dia menyuruh Raig menghentikan keributan dan pergi segera. Raig menolak, menatap ayahnya dengan kebencian terbuka. Valerian mengingatkan bahwa meskipun Delia bermasalah, mereka masih memiliki saudara perempuan mereka, Aiselin. Raig mendengus dan dingin, menyarankan bahwa sudah waktunya untuk menyingkirkan gadis itu sepenuhnya. Suara ayahnya mengeras seketika, memperingatkan bahwa keputusan semacam itu bukan hak Raig untuk membuatnya. Tanpa mau mundur, Raig berargumen bahwa mengirim Delia ke biara jauh akan menyelesaikan segalanya. Dalam sekejap amarah, ayah mereka mencengkram kerah Raig dan membenturkan kepalanya ke meja kayu dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun terluka, Raig diperintahkan untuk diam dan mengingat tempatnya. Saat dia terhuyung keluar dari ruangan, Raig bergumam bahwa suatu hari ayahnya akan dipaksa untuk memilih. Grenduk menatapnya pergi, wajahnya muram dan gelisah. Kembali ke masa kini, Aiselin membimbing Derek melalui koridor-koridor panjang dan bergema di mansion. Dia bertanya apakah dia mengenali nama Delia. Dia menjawab bahwa dia pernah melihatnya tercantum dalam catatan keluarga. Aiselin tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa saudarinya jarang muncul di publik. Mereka berhenti di depan pintu besar yang diukir dengan indah. Pada saat itu, Valerian keluar dari kantor sambil menopang Raig yang wajahnya babak belur. Valerian menyambut Aiselin dengan hangat dan menanyakan tentang waktunya di Ebelstein. Aiselin menjawab bahwa berkat kepeduliannya dia telah hidup dengan nyaman. Valerian meminta maaf, mengatakan Raig membutuhkan perhatian dan membawa saudaranya pergi. Mata merahnya berkilau samar saat dia memproses apa yang dia lihat. Saat mereka lewat, dia melihat pelayan yang sama dari sebelumnya berlutut di sudut lorong menangis pelan. Baru saat itu beban situasi yang mengelilingi Delia benar-benar menyadarkannya. Tak lama kemudian, Aiselin dan Derek duduk untuk membahas perjanjian secara resmi. Dia mengucapkan terima kasih kepada ayahnya dan memperkenalkan Derek sebagai guru yang akan mengawasi pendidikan. Grenduk memeriksa si penyihir muda dengan cermat. Tatapannya tajam dan tak terbaca. Aiselin meminta maaf, menyadari ayahnya sedang sibuk, dan mengarahkan Derek ke pintu keluar. Sebelum mereka bisa pergi, Grenduk berbicara, memerintahkan Derek untuk tinggal. Anak itu berbalik dengan tenang, menatap mata serius pria itu. Sinar matahari menerobos jendela kantor yang tinggi saat Grenduk terus menulis di gulungan kertas dengan goresan yang presisi dan elegan. Tanpa menoleh, dia berkomentar tentang betapa muda Derek terlihat dan bertanya apakah dia benar-benar berusia 16 tahun. Duduk dengan nyaman di hadapannya, Derek menjawab tanpa ragu, mengonfirmasi usianya. Ketegangan yang sunyi di ruangan itu menunjukkan bahwa percakapan ini baru saja dimulai. Grenduk mengamati pemuda itu sebentar sebelum bertanya apakah dia bisa menggunakan
menggunakan sihir sama sekali. Derek menjawab dengan tenang, menyatakan bahwa dia mampu melemparkan mantra bintang 1. Tawa singkat meluncur dari mulut bangsawan itu, terhibur oleh keprediktabilitas jawaban tersebut. Namun, ekspresinya segera mengeras. Dia memperingatkan bahwa kerendahan hati tidak selalu dianggap sebagai kebajikan, terutama di lingkaran tertentu. Derek langsung memahami implikasinya dan memilih untuk diam. Saat dia menilai situasi, dia menyadari bahwa kerendahan hati tidak akan berarti banyak di hadapan seorang penyihir bintang 5. Dia meminta maaf jika kata-katanya terdengar tidak sopan, tetapi Grenduk mengibaskan tangannya, mengatakan dia mengerti alasan dibalik sikap pemuda itu. Bangsawan itu berkomentar bahwa berdasarkan usianya dan pakaiannya yang kusut, Derek sama sekali tidak mirip dengan seorang instruktur sihir. Senyum tipis muncul di wajah anak itu saat dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya seorang mercenari. Jawaban itu tampaknya memuaskan Grenduk yang memutuskan untuk tidak menanyakan lebih lanjut. Dia mengizinkan Derek tinggal di sayap mansion dan memerintahkan seorang pelayan untuk mengantarnya. Sebelum pergi, Derek meminta untuk berbicara sekali lagi. Grenduk berhenti sejenak dan membiarkannya melanjutkan, memberikan perhatian penuh padanya. Derek menjelaskan bahwa sebagai seorang mercenari, dia terikat untuk menyelesaikan setiap misi yang dia terima. Aiselin telah menyewanya agar Delia dapat belajar sihir dan memperoleh kesempurnaan yang diperlukan untuk masuk ke masyarakat elit. Penjelasan itu tampak jelas bagi bangsawan itu, yang bertanya mengapa anak itu merasa perlu mengatakannya secara terbuka. Menatapnya dengan serius, Derek mengaku bahwa dia memiliki permintaan pribadi. Grenduk mengernyitkan sedikit, bingung dengan perubahan tiba-tiba dalam percakapan. Adegan tiba-tiba berubah. Sebuah piring porselen melayang melintasi ruangan mewah, menghantam dinding dengan keras. Pecahan piring berserakan saat seorang pelayan berteriak ketakutan. Gemetar, dia meminta maaf kepada Delia, tetapi gadis itu menjawab dengan dingin bahwa permintaan maaf tidak berarti apa-apa. Marah, dia mengancam pelayan itu dan memerintahkannya untuk pergi dari pandangannya segera. Di tempat lain, Jaden berbicara pelan dengan Aiselin, mempertanyakan pilihannya dalam memilih guru. Dia menunjuk bahwa seorang rakyat biasa akan kesulitan mengajar seorang bangsawan, terutama ketika mereka memiliki akses ke pilihan yang lebih baik. Aiselin menjelaskan bahwa dia sudah mencoba penyihir-penyihir terkemuka, tetapi masing-masing dari mereka berhenti. Itulah mengapa dia memilih pendekatan yang berbeda. Jaden mencatat bahwa mantan guru Derek adalah seorang bangsawan, artinya dia setidaknya terpapar pada budaya aristokrat. Aiselin setuju, menambahkan bahwa anak itu tampak tenang dan terpelajar cukup untuk membimbing Delia. Dengan senyum yang penuh arti, Jaden menyarankan agar dia mengasah kemampuannya dalam menilai orang. Dia mengungkapkan bahwa Derek tumbuh besar di jalanan dan menjadi tentara bayaran pada usia yang sangat muda. Aiselin mendengarkan dengan seksama, raut wajahnya menjadi penuh pikiran. Adegan berganti lagi. Derek dibawa melalui koridor panjang mansion oleh Delon dan seorang pelayan. Mereka berhenti di depan pintu besar yang seolah-olah menjulang di atasnya. Merasa beratnya apa yang menantinya di dalam, dia mengangkat tangannya dan mengetuk dengan mantap. Dia menunggu dengan tenang, tetapi tidak ada jawaban. Setelah jeda sebentar, dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Dengan suara yang tenang, dia menyapa dengan sederhana, memperkenalkan diri. Derek berbicara kepada Delia dan dengan sopan meminta waktu sebentar sendirian agar mereka bisa berbicara. Tanpa menoleh, gadis itu memerintahkan anak laki-laki itu untuk mendekat. Derek menuruti, melangkah maju dengan langkah terukur. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, senyum licik terbentuk di bibir Delia. Sejenak kemudian, dia melemparkan isi cangkir langsung ke wajahnya. Cairan itu menyebur ke rambutnya dan mengalir turun ke pipinya, menetes perlahan ke lantai. Dia tersenyum sinis, berkomentar bahwa dia salah mengira Derek sebagai makhluk god yang menginvasi kamarnya. Mengulangi hinaan itu, dia bertanya apakah dia adalah tentara bayaran yang disebutkan oleh pelayan. Bersandar malas di kursi, dia terus menatapnya dengan jijik yang terbuka, lalu naik ke atas meja kecil untuk menatapnya dari atas. Dia mengambil ember dan menuangkan isinya yang busuk ke atas kepalanya. Air kotor mengalir ke bajunya, membasahi tubuhnya sepenuhnya. Derek tidak bergerak. Dia berdiri diam sementara air mengalir dari tubuhnya. Delia mendesis, mengeluh bahwa embernya kosong dan penghinaan itu tidak sepenuh yang dia harapkan. Saat itulah Derek perlahan mengangkat kepalanya, matanya membara dengan amarah yang tertahan. Perubahan mendadak itu membuatnya terkejut. Rasa kaget melintas di wajahnya sebelum dia
menyerang mencoba menendangnya. Dia bereaksi seketika, menangkap kakinya di udara dengan mudah, kehilangan keseimbangan di atas meja. Dia berjuang tak berdaya sebelum terjatuh ke lantai, mengerenyit. Dia menutup hidungnya dan mengeluh tentang bau busuk. Salah satu sepatunya terlepas dan mendarat di bahu Derek. Dia tetap di tempatnya, menatapnya dengan tenang, menggunakan meja untuk menyimbangkan diri. Delilah berdiri kembali dan menyeringai, menyebutnya tikus god sekali lagi. Dia bertanya bagaimana seseorang seperti dia bisa mengajarinya. Adegan itu berganti sebentar. Granduk berdiri di dekat jendela, memandang keluar sambil mempertimbangkan permintaan Derek sebelumnya. Anak itu telah mengatakan dengan jelas bahwa kehadirannya berarti masalah Delilah tidak sederhana. Dia bertanya seberapa besar wewenang yang benar-benar bersedia diberikan Duke kepadanya. Bangsawan itu hanya menjawab dengan diam, matanya yang tajam mempertimbangkan implikasinya. Kembali ke masa kini, Delilah tetap di lantai, wajahnya memerah, matanya melebar dengan ketidakpercayaan. Derek menatapnya dari atas, ekspresinya tak terbaca. Dia mengikuti setiap gerakannya, ketakutan mulai merayap di matanya. Dengan suara rendah dan tegas, dia memerintahkannya untuk segera berdiri. Tidak ada protes. Kenangan berpindah lagi. 3 tahun sebelumnya, Derek duduk di kereta bersama Katia, bertanya bagaimana dia akan menangani siswa yang membangkang. Dia menjawab dengan tenang, mengatakan dia akan mencoba memahami mereka terlebih dahulu untuk membimbing mereka dengan kesabaran. Dia menganggap ide itu naif dan bertanya apa yang harus dilakukan jika itu gagal. Katia menjawab bahwa mengajar tentang arahan, dan ketika pemahaman gagal, metode lain diperlukan. Nada suaranya menggelap saat dia mengungkapkan alternatif, menanamkan ketakutan. Kini kembali ke masa kini, Delilah masih membeku di lantai. Derek mengulangi permintaannya, menyuruhnya menunjukkan hormat dan berdiri tanpa memaksanya mengulang. Dia mulai bangkit, amarah tergambar di wajahnya. Setengah jalan dia berteriak dan melayangkan pukulan kepadanya. Derek bergerak lebih cepat, tangannya mengenai wajahnya dengan bersih. Dengan dingin, dia memperingatkannya bahwa dia tidak akan mengulangi instruksinya dan bahwa dia akan belajar untuk memperlakukan orang lain dengan benar. Terkejut, Delilah menatapnya. Ketidakpercayaan berubah menjadi amarah. Dia berteriak memanggil pelayan, berteriak bahwa seorang rakyat jelata berani menyentuhnya. Beberapa saat kemudian, Delon masuk ke ruangan dengan 2 pelayan, menuntut tahu apa yang terjadi. Dia menatap Derek dengan marah, bertanya apa yang dia pikirkan. Dengan tenang, Derek mengeluarkan gulungan dan menyerahkannya. Dia menyatakan bahwa Granduk telah memberikan wewenang penuh kepadanya atas pendidikan Delilah. Ekspresi Delon memudar saat dia memeriksa segel dengan mulutnya. Delilah membeku, kesadaran akhirnya menyadarkannya. Malam itu, cahaya bulan menerangi perkebunan Duplein yang luas. Di koridor, Valerian melesat ke depan sementara Raig berusaha menahannya. Valerian menerobos masuk ke sebuah ruangan dan menuntut tahu apakah Derek adalah tentara bayaran yang dimaksud. Anak itu menatapnya dari buku dengan diam. Marah, Valerian melompat ke depan, menuduhnya telah memukul saudarinya. Derek menjawab dengan tenang bahwa Granduk sendiri telah menyetujui tindakannya. Raig mengingatkan Valerian bahwa baik Aiselin maupun ayah mereka telah mengizinkannya. Valerian mendesis pada Raig untuk tidak ikut campur dan memerintahkan Derek untuk mengikutinya ke tempat lain. Raig tersenyum sinis, berkomentar bahwa Delilah membutuhkan pelajaran dan bahwa Valerian tidak akan pergi terlalu jauh. Derek menonton mereka pergi tanpa komentar. Raig mendengus bertanya mengapa saudaranya terus melindungi gadis yang tak berdaya itu. Adegan berganti ke gambar Delilah yang jauh lebih muda, kecil, ketakutan dan sepenuhnya sendirian. Kembali ke masa kini, Valerian membawa Derek ke pintu tertutup dan memberi isyarat agar dia masuk. Dia menjelaskan dengan lembut bahwa ini pernah menjadi kamar Delilah, dibiarkan persis seperti itu sejak dia pergi. Ruangan itu terasa beku dalam waktu. Perhatian Derek tertuju pada sebuah kanvas di dekat jendela. Sebuah lukisan setengah jadi beristirahat di sana. Warnanya cerah namun belum selesai. Valerian berbicara pelan, mengungkapkan bahwa saudarinya menyukai menggambar. Dia akan dengan antusias memanggilnya untuk menunjukkan karyanya. Matanya bersinar dengan kegembiraan. Namun, dia tidak pernah menyelesaikan lukisannya, hanya mengisi bagian yang paling disukainya, meninggalkan sisanya. Setelah jeda, Valerian meminta maaf karena kehilangan kesabaran sebelumnya. Derek menanggapi dengan tenang, lalu bertanya mengapa dia dibawa ke ruangan yang dipenuhi karya seni yang belum selesai. Wajah Valerian mendung. Dia mengatakan Delilah tidak pantas ditertawakan, tapi dia terobsesi dengan garis keturunan keluarga. Obsesi itu akhirnya
akhirnya membuatnya diusir dari rumah utama dan dikurung di sayap bangunan. Suaranya bergetar saat dia mengakui bahwa jika dia bisa mempelajari satu sihir bintang, dia mungkin bisa meyakinkan ayah mereka untuk mempertimbangkan kembali. Memegang lengan Derek dengan erat, Valerian memohon padanya untuk membantu saudarinya. Derek menghentikannya dan meminta waktu sejenak untuk berpikir. Dia menunjuk bahwa Deila belum benar-benar meninggalkan sihir. Buku-buku yang dimilikinya dipenuhi dengan catatan tangan. Dia bertanya apakah buku-buku itu berasal dari sekolah peraturan, dan Valerian segera mengonfirmasinya. Sebuah pemahaman menyelimuti wajah Derek. Sebuah lukisan yang belum selesai menarik perhatiannya. Lukisan itu menggambarkan hutan cerah namun belum selesai. Memegang salah satu buku sihir, tatapannya mengeras dengan tekad. Dia mengembalikan buku itu dan berkata dengan sederhana bahwa dia akan mencoba. Malam turun di atas perkebunan duplain yang luas di sayap bangunan. Deila tertidur tanpa sadar hingga air es tiba-tiba menyiraminya tanpa peringatan. Dia terbangun dengan terkejut, berteriak basah kuyup. Berdiri di atasnya, Derek tersenyum tipis dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir ini saat yang tepat untuk tidur. Marah, dia berteriak bahwa dia telah gila, menuntut tahu bagaimana dia berani masuk ke kamarnya. Mengabaikan protesnya, dia mencengkram lengannya dan mengatakan mereka akan pergi ke tempat penting. Dia berteriak minta tolong saat dia menyeretnya melalui koridor, tapi tidak ada yang datang. Tanpa peduli, Derek menariknya melewati dinding mansion dan menuju hutan yang gelap. Di sana, dia mendorongnya ke tanah. Rasa sakit menjalar di tubuhnya saat dia berteriak. Dia berteriak bahwa dia gila jika berpikir kekejaman ini bisa mengajarinya sesuatu. Derek menjawab dengan tenang bahwa dia tidak pernah mendengarkan dan bertanya apakah dia ingin mendengar sesuatu yang menarik. Senyum mengerikan melintas di wajahnya saat dia mengaku bahwa dia menikmati menempatkan bangsawan sombong pada tempatnya. Ketakutan melanda dirinya. Dia menuntut untuk tahu apa yang dia maksud. Dia mendekati dirinya, berbisik bahwa pengaturan bimbingan itu hanyalah alasan untuk mendekati orang-orang seperti dirinya dan menghancurkan mereka. Mengeluarkan pedangnya, dia berkomentar dingin tentang betapa indahnya teriakan bangsawan. Mundur dengan ketakutan, Deila menuntut tahu apakah dia pikir dia bisa lolos dari hukuman. Dengan pedang di tangan, Derek mengingatkan dia bahwa dia ditakdirkan untuk biara dan tidak ada yang akan percaya ceritanya. Jika sesuatu terjadi, dia berkata dia bisa membayar dengan nyawanya, melakukan kebaikan bagi keluarganya dengan menghilangkannya. Kepanikan melanda dirinya, menyadari bahwa dia akan mati jika tetap tinggal. Deila bergegas bangkit dan melarikan diri ke dalam hutan. Dia cukup mengenal medan untuk menghilang darinya, dan jika dia bisa kembali ke mansion, dia yakin dialah yang akan hancur. Lalu dia merasakannya, gelombang panas melanda di belakangnya. Api berkumpul dalam kegelapan saat bola api raksasa terbentuk di udara. Tanpa ragu, Derek melepaskan sihir itu ke arahnya. Deila menoleh ke belakang dengan ngeri, mengenali sihir itu seketika. Sihir api 2 star. Mustahil bagi seorang rakyat biasa. Keputusasaan memenuhi matanya saat Derek menatapnya dengan tenang. Senyum kejam di wajahnya. Bola api itu menghantam tanah tepat di belakangnya. Panasnya melesat ke depan seperti binatang hidup. Dia berteriak saat ledakan meletus. Gelombang kejut melemparkannya ke udara dan menghantamnya ke lantai hutan. Tergeletak di lantai hutan yang dingin, Deila berusaha menelan ludah saat ketakutan menghimpit dadanya. Detak jantungnya bergurumbu di telinganya. Langkah kaki mendekat dengan tenang. Saat dia menengok, Derek sudah ada di sana, mengenakan senyum tipis sambil berkomentar bahwa sihirnya sepertinya meleset. Dia memaksakan diri berdiri dan berlari lagi. Paru-parunya terbakar saat dahan-dahan menggaruk kulitnya. Kebencian memutar wajahnya saat dia melirik ke belakang, menolak untuk membiarkan ketakutan menjadi hal terakhir yang dia tunjukkan padanya. Tapi kekuatannya gagal. Kakinya tersangkut di jalur terbuka dan dia terjatuh keras ke tanah. Setiap ototnya berteriak protes. Dia mencoba bangkit tapi membeku. Sebilah pisau es melayang beberapa inci dari wajahnya, memancarkan cahaya dingin yang menembus kegelapan. Panah es yang berkilau bergetar dengan niat mematikan. Napasnya terhenti saat panah itu melesat di samping pipinya dan menancap ke tanah di depannya. Embun beku menyebar di tanah.
Dayla tidak bisa bergerak. Derek dengan tenang memuji kecepatannya, berkomentar bahwa itu mengesankan untuk seseorang yang terturung di samping. Dia terengah-engah menatapnya dengan ketakutan murni. Masih menolak menyerah, dia menyeret dirinya berdiri dan melarikan diri lagi ke hutan. Dia tidak mengejarnya, dia hanya menonton dengan senyum kecil di sudut bibirnya saat dia berlari dengan tenaga pinjaman. Kepanikan menguasainya. Dia tahu dia tidak bisa terus begini. Setiap arah terasa sama. Setiap bayangan mengancam akan menelangnya. Derek berlutut dan menempelkan tangannya ke tanah. Cahaya samar menyebar saat mantra pelacak diaktifkan. Saat dia mengangkat pandangannya, jalurnya sudah jelas baginya. Saat dia mengikuti, sesuatu klik. Hutan ini ritmenya, keheningannya sesuai dengan lukisan-lukisan yang belum selesai yang pernah dia lihat. Dia akhirnya mengerti. Dia tidak hanya melukis pemandangan, dia menuangkan koneksinya dengan tempat ini ke kanvas, menangkap emosi dan bentuk. Potensinya selalu ada di sana. Terpojok akhirnya, Dayla berteriak dan melempar batu padanya dengan sisa tenaga yang dia miliki. Derek tidak bergeming. Dengan gerakan lancar, pedangnya berkilat, membelah batu itu menjadi dua bagian. Matanya melebar karena terkejut. Dia mengakui tekadnya, mencatat bahwa dia memilih untuk bertarung daripada terus berlari, tapi kakinya lemas. Dia ambruk sepenuhnya kelelahan. Derek mendekat, menunjuk bahwa dia tidak punya tenaga lagi. Pedangnya turun ke arahnya saat dia bertanya apakah dia punya kata-kata terakhir. Dia tertawa, pahit dan hancur, dan menatapnya dengan tantangan terbuka. Dia berkata dia tidak akan pernah meminta maaf dan menantangnya untuk mengakhiri semuanya. Alih-alih dia bertanya mengapa dia begitu putus asa memegang keunggulan Bloodline, keheningan muncul. Air mata mengenang di matanya saat pertanyaan itu meresap. Akhirnya dia berbisik bahwa tanpa garis darahnya dia tidak punya apa-apa. Kata-kata itu menghancurkan suaranya. Tiba-tiba dia berteriak mengulang kata magic berulang kali. Amarah dan keputusasaan merobek hatinya. Dia menuntut tahu apakah dia berpikir dia belum pernah mencoba. Derek tidak berkata apa-apa. Dia menangis bahwa tidak peduli seberapa keras dia bekerja, itu tidak pernah berarti. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Dayla menatap tanah, bertanya pada dirinya sendiri apa yang tersisa. Jika garis keturunannya adalah satu-satunya hal yang pernah diizinkan untuk dia pegang. Suara Dayla tergagap saat dia bertanya siapa dirinya yang sebenarnya. Kata-katanya larut dalam udara malam. Derek tidak menjawab. Dia hanya berdiri sana menatap, membiarkan keheningan memanjang di antara mereka. Untuk sesaat, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu yang tak terlihat. Lalu cahaya biru lembut berkumpul di tepi pedangnya. Dayla mengangkat wajahnya yang basah air mata. Kebingungan dan ketakutan bercampur aduk di matanya saat dia berusaha membaca niatnya. Derek mengangkat pedangnya dan berbicara dengan nada dingin, mengatakan bahwa dia sudah cukup mendengarkan keluh kesahnya untuk satu malam. Nada suaranya tidak mengandung kehangatan saat dia mengucapkan selamat tinggal. Kepanikan melanda seketika. Tanpa ragu, dia menebas pedangnya dengan sepenuh tenaga. Dayla menutup matanya erat-erat, bersiap menghadapi akhir. Tubuhnya menegang, menunggu rasa sakit yang tak kunjung datang. Detik-detik berlalu, saat dia berani membuka matanya, dia membeku dalam ketidakpercayaan. Dinding es kristal yang menjulang tinggi berdiri di depannya, berkilau samar dalam kegelapan. Dia menatapnya, napasnya terhenti di tenggorokan. Di sisi lain penghalang beku, Derek berdiri tenang mengamati reaksinya. Pada saat itu, Dayla merasakan sensasi aneh menyusuri lengannya. Dia menunduk saat tangannya mulai bersinar dengan cahaya biru samar. Dia telah melakukannya, mananya telah merespon. Derek dengan lancar mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan memberikan ucapan selamat yang tenang, diikuti dengan permintaan maaf atas kekasarannya sebelumnya. Dayla hanya bisa menatap, pikirannya berusaha mengikuti apa yang baru saja terjadi. Dia menjelaskan bahwa apa yang dialami hanyalah manifestasi mana, tetapi fakta bahwa dia berhasil melakukannya sudah berarti. Kesadaran itu menghancurkan ketenangannya sepenuhnya. Air mata mengalir bebas saat dia tertawa dan menangis sekaligus. Terlalu bahagia, dia berteriak lega, merayakan fakta bahwa dia akhirnya menggunakan sihir, meskipun hanya sedikit. Derek tetap berada di dekatnya, membiarkannya melepaskan segala yang telah dia pandam selama ini. Setelah dia tenang, dia memberitahunya bahwa dia termasuk dalam sekolah liar. Pernyataan itu membuatnya terkejut. Dia melanjutkan penjelasannya bahwa kebanyakan bangsawan diajarkan melalui sekolah
mengolah regulasi. Itulah mengapa dia selalu kesulitan. Bagi Dayla, memaksakan sistem itu seperti mengenakan pakaian yang tidak pernah dimaksudkan untuk pas. Dayla bertanya bagaimana dia bisa tahu begitu cepat. Dengan senyum tipis, Derek berkata dia telah melihat lukisannya dan merasakan mana yang tertanam di dalamnya. Dia menjelaskan bahwa penyihir alam liar secara insting beresonasi dengan alam, seiring mengekspresikannya jauh sebelum mereka menyadari apa itu. Pemahaman menyebar di wajahnya. Dia bangkit dan berkata itu cukup untuk satu malam. Meskipun dia telah membangkitkan mananya, perjalanannya baru saja dimulai. Saat dia berbalik untuk pergi, Dayla memanggil namanya. Dia berhenti dan menatapnya. Dengan malu-malu, tangannya terlipat erat. Dia mengucapkan terima kasih dengan suara lembut. Derek ragu-ragu, tidak tahu harus menjawab apa, lalu hanya mengatakan bahwa sudah waktunya untuk pergi bersama. Mereka kembali menuju mansion. Di sepanjang jalan, dia berkomentar tentang salah satu lukisannya. Dia dengan lembut mengakui bahwa itu adalah karya terbaiknya. Keesokan paginya, sinar matahari menerangi ruangan, menandai awal sesuatu yang baru. Dayla terbangun di tempat tidurnya merasa berbeda, lebih tenang dan lebih fokus. Dengan tekad baru, dia mengangkat tangannya dan menutup mata, berusaha dengan hati-hati memanggil kembali mananya. Dayla menatap tangannya yang terulur, alisnya berkerut dalam konsentrasi. Dia mencoba mengarahkan energi asing yang mengalir di dalam tubuhnya, tetapi begitu dia mencoba membentuknya, kekuatan itu meluncur pergi seperti kabut. Cahaya samar itu menghilang, meninggalkan Dayla menatap telapak tangannya dengan frustasi. Bahkan sekarang, mengendalikan mana terasa jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Di luar kamarnya, seorang pelayan mendekati dengan keranjang cucian yang disadarkan di pinggangnya. Pada saat itu, pintu terbuka tiba-tiba tanpa peringatan. Pelayan itu berteriak kaget, terjatuh ke belakang, ember yang dia bawa terbalik, dan air keruh tumpah di lantai, menyembur ke kaki telanjang Dayla. Pemuda bangsawan itu tidak bergerak. Dengan gemetar, pelayan itu berlutut dan meminta maaf berulang kali. Suaranya bergetar karena ketakutan. Dia sepenuhnya mengharapkan hukuman, sama seperti sebelumnya. Dayla menatapnya dalam diam. Raut wajahnya gelap dan tak terbaca. Keheningan itu berlangsung cukup lama hingga pelayan itu semakin panik, menempelkan dahinya ke lantai sambil memohon belas kasihan. Lalu dengan tenang Dayla berkata, "Lebih berhati-hati lain kali ya." Tanpa berkata lagi, dia berbalik dan pergi. Pelayan itu tetap membeku di lantai. Terkejut, dia tidak mengerti. Tidak ada tamparan, tidak ada teriakan, tidak ada kekejaman. Pelayan lain segera berkumpul, berbisik tak percaya saat mereka tahu bahwa bangsawan muda itu membiarkannya pergi hanya dengan peringatan. Di tempat lain di mansion, Derek tidur nyenyak, sama sekali tidak menyadari keributan itu. Ketenangan itu hancur saat ketukan keras menggema di pintunya, disertai seseorang memanggil namanya. Dengan mata mengantuk, dia duduk dan menggosok matanya, masih berusaha memahami apa yang terjadi. Sebelum dia bisa menanggapi, pintu terbuka dengan paksa. Dayla masuk dengan Delon di belakangnya dan menuntut Derek untuk mengajarinya mengendalikan mananya. Delon menatapnya dengan terkejut, berusaha percaya bahwa dia benar-benar berhasil memanifestasikan sihir. Dayla mengabaikan reaksi sepenuhnya dan menatap Derek, mengulangi permintaannya. Jelas tidak tertarik berdebat di pagi hari. Derek menyuruhnya kembali pada siang hari. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia menutup pintu. Delon berdiri di sana terkejut oleh perubahan yang dia saksikan pada Dayla. Namun dia sama sekali tidak tergerak. Amarah meletup seketika. Dia memukul-mukul pintu, berteriak agar Derek kembali dan mengajarinya segera. Satu-satunya respon yang dia dapatkan adalah keheningan saat dia kembali tidur, meninggalkan Dayla marah di lorong. Pada siang hari, sinar matahari menerangi mansion dup lain yang besar dengan kehangatan. Melalui koridor-koridor panjangnya, langkah kaki bergema dengan tujuan. Dua pelayan berbisik di dekatnya, bergosip tentang bagaimana Dayla tidak merusak apapun hari itu. Salah satu menambahkan dengan suara pelan bahwa bangsawan muda itu bahkan telah membangkitkan sihirnya. Reig yang sedang lewat terhenti sejenak saat mendengarnya. Matanya melebar saat dia berbalik tajam ke arah pelayan, menuntut mereka mengulangi apa yang baru saja mereka katakan. Sementara itu, di kantornya, Grand Duke terus menulis dengan tenang hingga Aiselin memberitahunya tentang berita itu. Menurut para pelayan, Dayla memang telah memanifestasikan sihir. Pria itu akhirnya rileks, jejak kelegaan melintas di wajahnya. Bagaimanapun, memperingatkan agar tidak terlalu cepat bersorak, karena memanifestasikan mana
saja tidak membuktikan apa-apa. Aiselin mendesis mendengar kata-katanya, menegur bahwa saudara perempuan mereka pantas dipuji karena sudah sampai pada titik ini. Ayah mereka mendengarkan dengan tenang saat perdebatan berlangsung. Ekspresinya tak terbaca. Raig mengingatkan mereka tentang perilaku Deila di masa lalu dan bersikeras bahwa hal itu saja tidak cukup untuk menyelamatkannya dari dikirim ke biara. Grenduk tidak berkata apa-apa, jelas mempertimbangkan keputusan selanjutnya. Kembali ke kamar, Deila duduk dengan punggung menghadap, tangan berlipat, merenggut. Derek mendekat dan bertanya apakah dia marah karena dia telah menutup pintu di depannya tadi. Tanpa menoleh, dia menjawab bahwa dia tidak kesal, dia marah. Dia memperingatkannya bahwa meluapkan amarah tidak akan mengubah situasi. Deila membalas dengan marah bahwa dia tidak sedang bersikeras, hanya marah. Dengan tenang, Derek menjelaskan bahwa terburu-buru hanya akan memperburuk keadaan dan bahwa kemajuan membutuhkan kesabaran dan urutan yang tepat. Akhirnya kehilangan kesabaran, Deila berbalik dan berteriak bahwa dia sudah mengatakan dia marah, bukan cemberut. Derek tidak berkata apa-apa, dia hanya menatapnya. Keheningannya lebih berat daripada teguran apapun. Sadar bahwa itu tidak berhasil, dia menghela napas dan bergumam, "Baiklah, jika kamu bersikeras, maka aku sedang cemberut." Itu akhirnya memicu reaksi. Derek bersandar pada kursi dan mulai menjelaskan, hanya karena dia telah membangkitkan mana tidak berarti dia siap menggunakannya dengan bebas. Deila menguap dan mengeluh bahwa dia terdengar seperti instruktur yang kaku dan terlalu serius. Wajahnya menjadi gelap. Dia bertanya apakah dia lebih suka metode yang tidak terlalu kaku. Seketika kenangan tentang hutan dan kehadirannya yang menakutkan membajiri pikirannya. Postur tubuhnya tegak, rasa takut menghapus sikapnya dalam sekejap. Dia segera meminta maaf, menyuruhnya melupakan apa yang dia katakan dan melanjutkan pelajaran dengan benar. Derek mengangguk dan pelajaran akhirnya dimulai. Derek memulai pelajaran dengan menjelaskan tujuan mereka dengan jelas. Mereka akan fokus pada manifestasi sihir. Dia menjelaskan bahwa sekolah alam liar tidak mengikuti rumus kaku. Alih-alih aturan, sekolah ini menghargai insting, kebebasan, dan harmoni dengan sifat alami seseorang. Saat dia berbicara, dia menambahkan bahwa pendekatan ini sangat cocok untuk Deila. Kata-katanya membuat terkejut. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa temperamennya secara alami selaras dengan jalan liar dan dikombinasikan dengan garis keturunan bangsawan. Hal itu memberinya dasar yang kuat. Deila membeku sejenak sebelum pipinya memerah. Dia ragu-ragu, lalu bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa dia berbakat. Saat dia mengonfirmasi dengan tenang, kegembiraannya meledak. Dia melompat dari tempat duduknya, matanya bersinar, dan dengan antusias bertanya apakah itu berarti dia adalah semacam jenius. Percakapan itu dengan cepat berubah menjadi perdebatan panas tentang apakah bakat saja cukup untuk menjadikan seseorang jenius sihir. Di luar ruangan, Raig mendengarkan suara mereka melalui pintu. Ekspresinya menggelap saat mendengarkan. Setelah jeda singkat, dia mendesis kesal dan berjalan pergi, jelas terganggu oleh kemajuan cepat saudarinya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut latihan yang tak henti-henti di dalam mansion Dup lain. Deila menerobos masuk ke kamar Derek suatu pagi dengan bangga menyatakan bahwa dia bisa memanggil mana, tapi masih kesulitan mengendalikannya dengan benar. Pada kesempatan lain, dia menginterupsi dia saat makan siang hanya untuk menunjukkan sihir tipe dingin yang baru dia bangun. Hari demi hari, dia menariknya ke samping setiap kesempatan, bersemangat menunjukkan seberapa banyak dia telah berkembang. Suatu sore, dia melihatnya duduk di bawah pohon, membaca dengan tenang. Marah, dia berlari menghampiri dan menuduhnya meninggalkan latihannya setelah memerintahkannya untuk tinggal di sayap mansion. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, Derek menjawab bahwa itulah tepatnya mengapa dia membawa buku-buku itu. Tidak yakin, Deila menyatakan bahwa dia akhirnya berhasil membuat mananya mengalir dengan benar dan langsung menariknya. Bersikeras agar dia menyaksikan kemajuannya. Di tempat lain di mansion, Valerian berdiri di dekat jendela menunggu. Ketika pintu akhirnya terbuka dan Derek masuk, bangsawan itu mengundangnya untuk duduk. Setelah duduk, Valerian menanyakan tentang kemajuan Deila. Derek menjawab jujur, dia telah membuat kemajuan yang mengesankan, tetapi menguasai bahkan satu mantra bintang pun akan membutuhkan waktu. Valerian mengangguk, lalu menyebutkan bahwa ibunya akan kembali dari pertemuan minggu depan. Dia memperingatkan Derek bahwa ibunya sulit ditangani dan bahwa bangsawan umumnya tidak menyetujui orang biasa menduduki posisi penting. Derek mengakui
peringatan itu dan bertanya apakah itu alasan dia dipanggil. Valerian diam sejenak, jelas memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia lalu mengungkapkan bahwa dia akan segera menjadi kepala rumah Dupplain dan bahwa posisi tersebut membawa tanggung jawab yang besar. Dia berbicara tentang ketulusan, penampilan, dan betapa rumitnya hati manusia, kehilangan kesabaran. Derek memotong pembicaraan dan meminta dia untuk langsung ke intinya. Menggenggam tinjunya, Valerian akhirnya mengaku tentang masalah sebenarnya. Dengan nada kesal, dia mengeluh bahwa Dayla tidak lagi ingin menghabiskan waktu bersamanya. Derek menatapnya dengan bingung, tidak tahu harus merespon seperti apa. Valerian mengenang masa kecil mereka, mengingat bagaimana dia dulu menyambutnya dengan senyuman cerah. Sekarang dia hanya mengikuti Derek kemana-mana, mengabaikan orang lain. Putus asa, dia memohon nasihat tentang cara mendapatkan perhatiannya kembali. Sebagai bukti usahanya, dia mengeluarkan boneka yang dia pelajari membuatnya dari para pelayan. Dengan bangga bertanya apakah boneka itu mirip dengan Dayla. Derek menatapnya dengan tatapan gelap dan bertanya apakah dia mencoba melakukan semacam kutukan. Terluka, Valerian mulai mengeluh, lalu akhirnya menyerah, menyatakan Derek sama sekali tidak berguna dalam urusan emosional. Tidak lama setelah itu, Derek bertemu Mea Dupplain bersama pelayannya. Dengan senyum ramah, dia berkomentar bahwa dia mendengar mereka telah menemukan guru sihir yang sangat mampu. Dengan sopan memperkenalkan diri, dia menawarkan hadiah dari wilayahnya sebagai tanda persahabatan. Derek langsung menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak berafiliasi dengan rumah bangsawan manapun. Bingung, Mea bertanya apa maksudnya. Dengan ekspresi tenang namun tegas, dia menjawab bahwa dia hanyalah seorang rakyat biasa. Pengakuan itu membuatnya terkejut. Cerita kemudian mundur ke seminggu sebelumnya di gerbang mansion. Aiselan mengucapkan terima kasih kepada Derek karena bersedia bertanggung jawab merawat adiknya. Dengan senyum lembut, dia menjelaskan bahwa dia harus kembali ke Ebelstein dan akan meninggalkan Dayla di bawah perawatan Derek. Derek mengonfirmasi pemahamannya. Manajer kedai minum di dekatnya bercanda bahwa jawabannya terdengar terlalu datar dan memperingatkannya untuk segera menyelesaikan urusan tersebut karena Pelen pasti akan mengeluh jika tidak. Derek hanya menonton saat kereta kuda menghilang di jalan. Beberapa saat kemudian, Aiselin tiba-tiba panik, menyadari dia lupa sesuatu yang penting. Ibunya akan kembali minggu depan. Derek tidak mengerti mengapa hal itu penting hingga Aiselin menggambarkan ibunya sebagai personifikasi kemarahan yang berjalan. Kembali ke masa kini, suara Mae menggema di mansion saat dia memarahi suaminya tentang guru biasa putrinya. Dengan tenang, Granduk meminta dia untuk menurunkan suaranya. Dia mengabaikannya, bersikeras bahwa masalah sebenarnya adalah Dayla sendiri. Duke mengakui bahwa dia juga tidak suka menugaskan peran semacam itu kepada orang biasa, tetapi mengingatkan dia bahwa setiap guru bangsawan yang mereka pekerjakan telah mengundurkan diri. Pada akhirnya, dia menekankan satu fakta kunci adalah Aiselin yang merekomendasikan Derek. Meskipun demikian, Mea menolak untuk mundur. Dia berargumen bahwa keluarga Dupplain harus mempertahankan prestisi mereka dan mengusulkan agar adik laki-lakinya Plum menggantikan posisi guru Dayla. Ide itu membuat Granduk menggerutkan kening. Menarik Plum dari tanggung jawabnya untuk pelajaran privat terasa tidak masuk akal baginya. Mea bagaimanapun meledak. Dia mengklaim bahwa status sosial adalah medan perang tersendiri yang membutuhkan strategi konstan. Menunjuk tajam pada suaminya, dia menyatakan bahwa putri mereka akan menjadi bahan tertawaan masyarakat bangsawan jika terus belajar di bawah bimbingan seorang rakyat jelata yang tak dikenal. Valerian maju, mendesak ibunya untuk tenang dan berhenti berdebat dengan ayahnya. Dia mengabaikannya sepenuhnya dan memerintahkannya untuk pergi, bersikeras bahwa masalah ini terlalu serius untuk campur tangan. Rai lalu angkat bicara mengalihkan perdebatan. Dia berkomentar bahwa pertanyaan sebenarnya bukan tentang status, tapi apakah orang biasa itu benar-benar memiliki kemampuan untuk mengajar. Mea tersenyum mendengar kata-katanya, jelas senang. Sementara kekhawatiran Valerian semakin dalam, Rai melanjutkan, mengatakan bahwa meskipun seorang orang biasa mengajar bangsawan adalah hal yang tidak biasa, hal itu bisa ditoleransi jika tutor tersebut membuktikan nilainya. Dia mengusulkan untuk menguji Derek melalui duel sihir. Granduk langsung menolak, memperingatkan putranya bahwa Derek adalah penyihir sejati. Rai mengerutkan kening, kesal karena ditentang. Tidak mau menyerah, dia mengusulkan pendekatan lain.
lain menguji Dayla instead. Valerian menatapnya bingung. Rai menjelaskan dengan tenang bahwa jika Derek benar-benar guru yang kompeten, maka kemajuan Dayla akan berbicara sendiri. Grand Duke tetap diam, jelas mempertimbangkan ide tersebut. Valerian mencoba menantang, tetapi Rai sudah berjalan pergi, berniat melaksanakan rencananya. Saat mereka meninggalkan ruangan, Valerian menuntut tahu apakah saudaranya telah gila. Mengusulkan hal semacam itu untuk saudari mereka, Rai membalas bahwa Dayla telah berubah dan mengingatkan dia tentang masalah yang pernah dia sebabkan di masa lalu. Valerian bersikeras bahwa Dayla adalah saudara perempuan mereka satu-satunya dan membutuhkan perlindungan apapun yang terjadi. Rai tertawa getir dan bertanya apakah dia benar-benar percaya pada retorika garis darah terkutuk itu. Dia berteriak bahwa darah yang sama hampir menghancurkan keluarga mereka berkali-kali. Valerian membeku, terkejut oleh racun dalam kata-kata saudaranya. Rai dengan dingin menyatakan bahwa nasib terbaik Dayla adalah tetap terkunci di sayap gedung selamanya sebelum pergi. Ditinggal sendirian di lorong, Valerian menatapnya pergi. Wajahnya tegang dengan tekad saat rencana tak terucap mulai terbentuk di benaknya. Pada hari itu, burung-burung berkicau dengan tenang di sekitar halaman mansion. Ketenangan itu pecah saat Dayla menerobos masuk ke kamar Derek. Matanya berkilat dengan kegembiraan. Dia menatapnya dengan jelas tidak sabar dan bertanya apa yang dia inginkan sedini itu. Sebuah gulungan kertas dilemparkan ke atas buku yang sedang dia baca. Dengan tangan terlipat, dia memperingatkannya dengan blak-blakan. Jika dia kalah dalam duel mendatang, dia akan dipecat. Derek membaca dokumen itu dan dengan tenang menunjukkan bahwa Rai sudah menjadi penyihir bintang 1 yang berpengalaman sehingga kemenangan tidak mungkin. Dayla meledak, berteriak bahwa jika dia kalah, dia akan membayar harganya. Tak peduli, Derek menjawab dengan senyum tipis bahwa dia adalah seorang mercenari yang disewa untuk melakukan pekerjaan dan tidak lebih. Dia menambahkan bahwa dia sudah dibayar jauh melebihi yang diharapkan. Kata-katanya membuatnya terkejut. Dia menuntut tahu apakah dia benar-benar tidak peduli jika dipecat. Dia tidak menjawab, keheningannya sudah cukup. Seminggu berlalu dengan cepat dan hari duel akhirnya tiba. Arena terbuka ramai dengan antusiasme saat anggota rumah Duplan dan pelayan mereka berkumpul. Grand Duke dan Mea masuk dengan kehadiran yang mengesankan. Ketika Duke melihat Derek sudah menunggu di medan perang, si penyihir muda membungkuk dengan hormat. Ekspresinya tenang dan tak terbaca. Duke mengamatinya dengan cermat, mencatat ketidakhadiran total rasa gugup. Setelah duduk, dia memutuskan bahwa belum waktunya untuk membuang tutor yang tenang seperti itu. Tak lama kemudian, Rai memasuki arena. Gerakannya terukur, ekspresinya dingin. Dia mengumumkan bahwa ini bukan sekedar ujian. Dia bermaksud menghancurkan Dayla sepenuhnya dan membuatnya menyesali setiap kesalahan yang pernah dia buat. Beberapa saat kemudian, Dayla memasuki lapangan tertutup tudung. Wajahnya teguh dengan tekad. Pikirannya melayang kembali ke percakapan sebelumnya. Dia pernah bertanya kepada Derek apakah dia benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi padanya. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan magisnya sudah bergerak ke arah yang benar. Bingung dan menangis, dia bertanya mengapa dia terus mengungkit garis keturunan Duplan. Dia mengingatkan bahwa sekolah liar menekankan penemuan diri daripada instruksi kaku. Dalam keputusasaan, dia menuntut tahu mengapa dia mengatakan hal-hal itu sekarang. Dia tidak memberikan jawaban, menundukkan kepalanya. Dayla mengakui dia bukan murid yang ideal, namun dia memohon agar dia tidak meninggalkannya. Dia tidak ingin tutor lain. Derek mendengarkan dalam diam, punggungnya membelakangi. Setelah jeda yang panjang, dia mengakui dia tidak tahu apa-apa tentang etiket ganda bangsawan. Dia belum pernah bertarung dengan aturan seperti itu. Kenangan muncul. Hidup Dayla di bawah penilaian konstan, bisikan kritik, dan tatapan kecewa. Derek berkata dia bisa mengajarinya cara menang jika itu benar-benar yang dia inginkan. Gambar kegagalan masa lalunya membanjiri pikirannya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia setuju dan memintanya untuk membuatnya menang. Itulah mengapa dia masuk ke arena, bukan sebagai adik Rai dan bukan sebagai yang termuda dari rumah Duplan. Derek mengerti, dia berdiri di sana hanya sebagai penyihir dan sebagai muridnya siap bertarung. Lapangan pertemuan menjadi sunyi saat Dayla berdiri di depan arena latihan. Posturnya tegak tapi tegang. Pelayan maju dan mengumumkan dengan tenang, "Kami akan menerapkan aturan latihan para penyihir tingkat tinggi. Siapapun yang memicu lingkaran sihir pelindung Jenderal Salem terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pihak yang kalah."
Dengan itu pertandingan akan dimulai. Mendengar kata-katanya, Dela mengangkat pandangannya. Matanya bertemu dengan Raig. Untuk sejenak, dunia seolah menyimpit menjadi pertukaran itu saja. Ekspresi Raig terkendali, tetapi ada sesuatu yang tajam tersembunyi di balik tatapannya. Niat yang membuat insting Dela berkedip dengan peringatan. Sinyal diberikan. Hampir seketika, sebuah kalung sihir yang tertanam di tepi platform aktif. Cahaya samar yang berkilauan menyebar keluar seperti riak air. Garis-garis tak terlihat melintas di udara, membentuk lingkaran sihir pelindung hantu Jenderal Salem. Itu adalah konstruksi canggih yang dirancang untuk menetralkan kerusakan mematikan dan secara paksa menekan mantra sebelum dapat menyebabkan kerusakan fatal. Dari pinggir lapangan, Derek menonton dengan mata yang menyimpit. Jadi begitulah cara para bangsawan berlatih, pikirnya dingin. Aksesoris mahal hanya untuk menghindari cedera. Matanya melirik sebentar ke kalung itu, lalu kembali ke medan pertempuran. Pasti nyaman menjadi kaya raya hingga bisa membuang uang seperti itu. Durasi latihan telah ditetapkan selama 10 menit. Namun saat Derek melihat posisi Raig, dia tahu pertarungan ini takkan berlangsung selama itu. Raig tidak berniat memperpanjang ini. Raig mengangkat satu tangan, mana ungu pekat berkumpul di telapak tangannya saat dia mulai mengucapkan mantra. Energi itu berputar dengan liar, mengerut menjadi massa tajam dan tidak stabil yang berderak karena ketekanan. Udara itu sendiri seolah bergetar di bawah bebannya. Dela menengadah, alisnya berkerut saat kekuatan menekan itu menyapu tubuhnya. Intensitas mentah mana itu membuat dadanya sesak. Mata Raig mengeras, cahaya ungu meledak saat energi itu mengambil bentuk. Maaf, pikirannya dingin, tapi aku butuh kau kembali ke aneks. Dia melompat ke depan tanpa peringatan, berteriak namanya saat dia mengoyonkan lengan ke bawah. Goresan tajam energi yang terkonsentrasi melesat melalui udara, berteriak saat melesat lurus ke arahnya. Mata Dela berkilat. Di detik terakhir, dia mengaktifkan kemampuannya dan meluncurkan ke samping. Serangan itu meleset tipis, melewati tubuhnya sebelum menghantam tanah di belakangnya. Raig mendesis, giginya bergemelatuk. Berani sekali dia. Dia tidak ragu. Serangan lain muncul segera, lalu yang lain lagi. Dela mundur, menjaga jarak sambil tetap fokus pada gerakannya. Setiap langkahnya presisi terukur. Dia menolak untuk panik. Dari pinggir, Derek mengamati setiap pertukaran dengan mata kritis. Dia menangani sihir bintang 1 tanpa masalah. Dia menilai, tapi dalam pertempuran nyata dia masih kurang berpengalaman. Tatapannya mengeras. Dia memaksa lintasan sihir alih-alih mengarahkannya. Dengan kecepatan ini, dia akan menghabiskan mananya dengan cepat. Pertempuran hebat meletus saat sihir agresif Raig menghantam penghalang Dela. Perisai mana itu berkilau terang, bergelombang saat energi tajam bertabrakan dengan permukaannya. Dampak itu mengirim getaran melalui lengannya. Raig mendengus. Dia bahkan tidak menggunakan sihir peringkat bintang. Dia mengejek. Ini hanya manifestasi mana mentah. Apakah dia benar-benar berpikir bisa memblokirku dengan sesuatu seperti itu? Cahaya ungu meledak lagi. Kali ini, 3 bola energi yang pada terbentuk di tangannya, masing-masing berdenyut dengan kekuatan yang tidak stabil. Auranya menguat, menekan medan pertempuran seperti badai. Jika ini hanya trik, kata Raig dengan dingin, aku akan menembusnya dengan kekuatan api murni. Coba blokir ini, Dela. Di dalam perisai, Dela mengangkat pandangannya. Massa energi yang menggantung di atasnya terasa menakutkan, seolah-olah bisa menelan dirinya utuh. Dengan jantungnya bergerumut di telinganya, tiba-tiba suara Derek bergema dalam ingatannya. Ingatlah ini, Lady Dela. Dia bisa melihatnya dengan jelas, berdiri tegak, mata tajam, ekspresi tak tergoyahkan. Mercenaris tidak bertarung seperti bangsawan, katanya. Mereka tidak percaya pada keadilan atau kehormatan dalam pertempuran. Tujuan mereka hanya kemenangan. Suara kasar tapi jujur. Ini bukan pertarungan yang adil, lanjut Derek. Dan bahkan jika kau menang, kau mungkin tetap akan dikritik. Napas Dela menjadi tenang saat kenangan itu terulang. Meskipun begitu, tambahnya, kau masih bisa memilih akhir di mana kau menang. Rasa takutnya perlahan menghilang, digantikan oleh tekad yang membara. Kenangan lain muncul. Apakah kau benar-benar baik-baik saja dengan itu? Tanya Derek. Matanya menembus. Tentu saja, teriakan Dela tanpa ragu. Kenangan itu hancur. Dia kembali ke kenyataan. Matanya tajam saat mana mengalir melalui tubuhnya. Raig tidak memberinya waktu untuk pulih. Serangannya datang berturut-turut tanpa henti, presisi dan tanpa ampun. Di antara para mercenari, Dela berpikir,
ada orang yang menang meski lebih lemah. Dia mengangkat pandangannya sedikit. Orang-orang itu tidak berduel, bisiknya. Mereka bertarung. Raig berusaha mengikuti ritme saat melepaskan serangan tajam lainnya. Serangan itu melintas di samping Dayla. Tekanan angin melintas dengan berbahaya. Dia menghindar tepat waktu, merasakan dinginnya benturan yang hampir terjadi. Dengan bertarung, pikirannya terus berlanjut. Mereka mengendalikan medan perang menggunakan medan dan waktu. Dia memaksa diri untuk tenang. Alih-alih mundur lebih jauh, Dayla tiba-tiba menundukkan tubuhnya dan terjatuh ke tanah. Mereka menggunakan setiap metode yang tersedia untuk merebut kemenangan. Serangan lain meluncur ke arahnya. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan, bahkan sekejap saat lawan menurunkan pertahanannya. Sihir Raig bertabrakan dengan perisainya lagi. Kali ini, retakan menyebar dengan cepat di permukaan. Perisai itu bergetar hebat, hampir runtuh. Keringat dingin mengalir di punggung Dayla. Ini semakin buruk, bisiknya dengan gigi terkatup. Suara Raig memotong ketegangan. Permainan sudah berakhir. Dia melompat ke depan sepersekian detik. Dayla membeku saat serangan mendekat. Lalu boom, ledakan dahsyat menggoyang tanah. Batu hancur dan debu tebal meluap ke atas, menelan seluruh medan perang. Derek berdiri kaku, matanya terpaku pada arena yang dipenuhi asap. "Dayla!" teriak pelayannya dari tribun. Ibu Dayla melompat berdiri, kepanikan memenuhi wajahnya. "Dayla!" Dia menangis, berbalik tajam ke arah pelayan. "Don, apa yang kamu lakukan? Hentikan sihirnya sekarang, dia terluka." Suara suaminya memotong kepanikannya. "Duduklah." Nada duk tegas dan perintah. Matanya tidak pernah lepas dari medan perang. Ini belum berakhir. "Tapi kamu melihatnya sendiri," istrinya protes. Dia jelas terkena. Duke memotong dengan tajam. Lingkaran sihir Jenderal Phantom tidak aktif. Dia menghembuskan napas perlahan, matanya menyimpit. Lalu dia melirik ke arah Derek. Pemuda itu bahkan tidak berkedip, seolah-olah dia sudah mengharapkan hasil ini sejak awal. Di arena, Raig menatap tanah berasap. Kebingungan melintas di wajahnya. Dia seharusnya terkena serangan, gumamnya. Lalu mengapa lingkaran sihirnya tidak aktif? Kemana dia pergi? Matanya melebar. Gerakan kristal energi tajam meletus dari tanah di sampingnya. Raig hampir saja terhindar, melompat menjauh dengan kutukan. Jantungnya berdebar kencang saat menyadari serangan itu datang dari bawah platform. Jika dia meninggalkan platform, itu harus dihitung sebagai kekalahan, pikirnya tajam. Lalu dia ragu, pandangannya melirik ke arah pelayan. Apakah berada di bawah platform tidak dihitung sebagai meninggalkan platform? Raig menggigit bibirnya. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan trik seperti ini digunakan dalam pertarungan bangsawan. Serangan lain meledak dari bawah tanah. Dia menghindarinya dengan selisih tipis. Napasnya semakin berat dengan setiap pertukaran serangan. "Aku bahkan tidak bisa melihatnya," akunya dengan wajah muram. "Menyerang seperti ini akan sulit." Raut wajahnya semakin gelap. Yang dia butuhkan hanyalah satu pukulan bersih. Pertarungan ini sama sekali tidak mirip dengan duel mulia. Akhirnya Raig melihatnya. Dayla muncul dari tanah. Tanah menempel di pakaiannya. Perlahan dia berdiri tegak dan menatapnya. Amarah membara di mata merahnya, jauh dari ekspresi tenang yang biasanya dia kenakan. Raig mengeras. "Aku pernah melihat ekspresi itu sebelumnya." Dia menyadari ekspresi yang sama yang dikenakan Derek saat kakakku menarik kerahnya. Pandangan Raig beralih ke Derek. Tidak mungkin dia merencanakan ini sendirian. Giginya bergemeletuk. "Sialan, Derek, ini rencanamu." Dengan gerakan tajam, Raig melepas mantel hitamnya dan melemparkannya ke samping. Posisi tubuhnya berubah sepenuhnya, semuanya jejak kegembiraan hilang. "Baiklah," katanya dengan dingin. "Aku akan ikut dalam skemamu, Derek." Serangan dari bawah telah menguncang Raig lebih dari yang dia harapkan. Pukulan ke bagian bawah arena membakar ingatannya, bukan hanya tubuhnya. Alih-alih rasa takut, hal itu membuatnya lebih tajam, lebih dingin. Di atas medan perang, Ibu Dayla condong ke depan, matanya melebar. Dia menyadari ada yang salah di debu di bawah platform. Dayla telah jatuh di bawahnya. Panik terdengar dalam suaranya saat dia berteriak agar pertarungan dihentikan. Tapi suaminya, kepala keluarga, tetap tenang. Tidak ada aturan yang dilanggar. Dia menyuruhnya menunggu. Matanya tetap tertuju pada lapangan. Rasa penasaran tubuh lebih kuat daripada kekhawatiran. Di bawah platform, tersembunyi dalam debu tebal, Dayla duduk diam. Napasnya stabil meski
masih ada kebisingan di atas. Matanya berkilau samar saat dia menggunakan sihirnya untuk mengganggu konsentrasi Raig. Dia bisa merasakan mana di udara seperti benang yang menyentuh kulitnya. Setiap arus, setiap pergeseran jelas baginya. Dia mengunci fokusnya dengan tekad murni. Di atasnya, Raig menggigit bibirnya dan mencoba melemparkan mantra lagi. Es terbentuk di bawah kakinya tanpa peringatan. Dia melompat mundur tepat waktu. Kemarahan melintas di wajahnya. Dia menargetkan kakinya setiap kali dia mulai melantunkan mantra. Jika ini terus berlanjut, dia akan kalah. Lalu dia melihatnya, tiang tinggi dengan bendera di tengah arena. Sebuah ide terbentuk seketika di bawah platform. Dialah merasakan aliran mana terhenti. Dia telah menghentikan mantra. Itu berarti dia sedang merencanakan sesuatu. Dia mengerutkan alisnya dalam kegelapan. Apapun yang dia coba selanjutnya, dia akan menyerang saat dia mulai melantunkan mantra lagi. Di atas, pelayan itu berteriak gugup saat Raig mulai memanjat tiang. Semakin tinggi dia naik hingga jarak di antara mereka semakin tipis. Dari ketinggian itu, kemampuan indera Diela melemah. Raig mengerti hal itu. Dia seharusnya tidak bisa mendeteksinya dari sana. Mantra yang benar tidak akan berfungsi pada jarak ini. Jadi dia memilih jalur lain. Dia mengumpulkan mana langsung ke telapak tangannya. Cahaya biru menyala di sekitarnya seperti badai yang sunyi. Tanpa mantra, tanpa napas terbuang, dia akan menghancurkan seluruh platform dengan satu pukulan. Energi itu mengeras menjadi panah bercahaya dan melesat ke bawah. Dia menghantam dasar tiang dengan dentuman keras. Di pinggir, Derek menonton dengan tenang. Ekspresinya tak terbaca. Kayu itu retak, tiang itu bergetar lalu miring. Raig melompat menjauh tepat saat tiang itu runtuh. Platform itu hancur berkeping-keping akibat benturan. Debu meledak ke atas dalam awan tebal yang menelan segalanya. Ibu Diela berteriak nama Raig dengan ketakutan. Raig mendarat keras di tanah, menutup mulutnya saat debu memenuhi udara. Ia batuk, matanya perih. Melalui kabut dia melihatnya. Diela berdiri hanya beberapa meter jauhnya, sepenuhnya tertutup debu abu-abu. Dia hampir tidak bisa melihat. Dia juga batuk buta dalam awan debu. Raig segera mengangkat tangannya. Panah-panah terbentuk dan melesat ke depan, menembus debu seperti kilat. Di detik terakhir, Diela merasakannya. Dia berbalik tajam dan mencoba melempar, tapi mananya terlepas dari genggamannya. Sebuah garis tipis darah muncul di dahinya saat tali energi menyentuh kulitnya. Dia memaksa tubuhnya ke samping dan panah itu meleset tipis. Raig menyiapkan serangan lain. Dia memiliki keunggulan di jarak dekat. Satu panah lagi dan semuanya akan berakhir. Diela berlari menjauh darinya. Dia mengejar mengumpulkan mana lagi, tapi sebelum pikirannya selesai, dia muncul dari sisi butanya. Kaki kirinya menendangkan dadanya dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Matanya melebar karena terkejut saat benturan itu membuat udara terhempas dari paru-parunya. Dia jatuh berlutut memegang dadanya. Rasa sakit menyebar dengan tajam di seluruh tubuhnya. Diela tidak ragu-ragu. Dia mengambil segenggam debu dan melemparkannya langsung ke matanya. Dia berteriak buta. Amarahnya membara lebih panas dari rasa sakit. Sementara dia berusaha membersihkan penglihatannya, dia melompat kembali ke tanah yang hancur. Ketika dia akhirnya membersihkan debu dari matanya, dia menatapnya dengan tak percaya. Tendangan, pasir, apapun yang dia bisa gunakan, lalu pergi. Dia hampir kehabisan mana, namun dia menolak untuk berhenti. Dia bertarung dengan segala yang dia miliki, meskipun tahu peluangnya tipis. Pelan-pelan, dia memaksakan dirinya berdiri. Pertarungan ini dimaksudkan untuk membuktikan nilainya. Sebagai saudaranya, dia akan menjawab tekadnya dengan tekadnya sendiri. Matahari telah naik tinggi di langit siang. Cahayanya jatuh keras dan terang di atas arena yang hancur. Diela menekan tangannya ke dahinya, berusaha menghentikan pendarahan. Ketika dia menarik tangannya, darah masih mengalir di wajahnya dan menetes ke tanah. Penglihatannya kabur sejenak, lalu sebuah kenangan muncul. Suara Derek bergema di benaknya. Mata adalah cat, penyihir adalah kuasnya. Kumpulkan cat yang bebas dan bentuklah menjadi gambar. Dia ingat malam ketika dia menunjukkan padanya mananya sendiri mengalir lembut ke langit, mengusir kegelapan agar orang lain bisa melihat. Kembali ke masa kini, Diela menutup matanya. Dia fokus bukan pada ketakutan, bukan pada rasa sakit, tapi pada aliran di sekitarnya. Perlahan, mana itu merespon. Dia melingkupi tubuhnya seperti perisai tipis. Semakin dia membayangkannya sebagai cat untuk kuasnya, semakin stabil alirannya. Dia mengumpulkan setiap tetes terakhir ke dalam tangannya. Dia bisa merasakannya di ujung jarinya, siap untuk mengambil bentuk. Sebuah lingkaran sihir
besar menyebar di bawah kakinya, bersinar terang di atas tanah yang hancur. Dari sana sebuah tombak es tajam muncul di sampingnya. Pelayan itu terkejut. Ibu Della terengah-engah. Satu sihir bintang di depannya. Raig merasa sedikit cemas. Tombak es. Jadi dia sudah mencapai level itu. Dia mengumpulkan mananya sendiri, membentuk beberapa panah sekaligus. Meskipun begitu, dia yakin masih satu langkah di depan. Jika dia menyerang terlebih dahulu, dia akan menang. Mereka bergerak pada saat yang sama. Della mendorong tangannya ke depan, melemparkan tombak es dengan kekuatan penuh. Raig melepaskan panahnya dalam badai cahaya biru. Serangan itu bertabrakan di udara. Ledakan besar melanda arena. Energi biru meledak ke segala arah, membentuk lingkaran lebar yang berkilat dengan petir kuning. Gelombang kejut menghantam orang tua yang menonton, membuat mereka terkejut. Debu kembali menutupi lapangan. Ketika debu sedikit mereda, Raig berdiri dengan napas terengah-engah, kelelahan karena usaha. Di hadapannya, Della tetap diam, dadanya naik turun dengan usaha yang sama, dan di dekatnya, Derek menonton tanpa berkata-kata. Tatapannya tenang tertuju pada sisa-sisa pertempuran. 1 tahun yang lalu, 3 burung kecil berkerumun di dahan tipis di luar kastil Dupline. Ibunya membungkuk, memberi makan mereka satu persatu sambil mereka berkicau dengan lapar yang cerah dan kegembiraan yang sederhana. Suara itu hidup. Dia bergema lembut di dinding-dinding dingin yang telah menyaksikan hal-hal yang jauh lebih berat. Di koridor, Duke berjalan dengan langkah pasti. Pelayannya mengikuti setengah langkah di belakangnya. Pelayan itu berbicara tentang surat yang tiba di kediaman Dupline pagi itu. Sesuatu tentang pertemuan yang akan segera berlangsung. Suaranya hati-hati, formal, mengisi udara dengan urusan pangkat dan kewajiban. Tapi Duke tidak mendengarkan. Tatapannya melayang melewati lantai yang berkilau dan jendela-jendela tinggi menuju pintu yang setengah terbuka. Di dalam ruangan itu, putrinya duduk sendirian di atas kursi. Posturnya terlihat kecil, wajahnya tampak pucat dan lesu. Pemandangan itu menghantamnya lebih keras daripada berita apapun yang pernah dia dengar. Adegan berpindah ke lapangan latihan dari pagi tadi. Della berdiri di bawah langit terbuka, napasnya tidak teratur, sihirnya hampir habis. Di hadapannya duduk lawannya Raig. Perisai penghalang masih berkilau samar di antara mereka, bukti bahwa pertarungan telah berakhir. Dia kalah. Beban itu menekan dadanya saat dia menatap langit seolah mencari jawaban yang tertulis di awan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Gurunya berdiri di dekatnya, bahunya tertunduk. Dia tidak berbicara, dia tidak perlu. Kepalanya yang tertunduk sudah cukup. Dia percaya padanya, melatihnya. Namun hasilnya jelas di hadapan mereka. Penglihatan Della kabur, air mata pertama jatuh, lalu yang lain, hingga pengendalian yang dia coba pertahankan hancur sepenuhnya. Dia menangis keras, terbuka, tanpa kelembutan. Itu bukan tangisan sunyi seorang wanita bangsawan. Itu adalah tangisan mentah seseorang yang telah memberikan segalanya dan tetap gagal. Dari kejauhan, Duke mengamati. Wajahnya tetap tenang, tak terbaca. Di sampingnya, istrinya membara dengan amarah. Suaranya meninggi, menuntut tahu bagaimana sesuatu yang kasar dan brutal bisa disebut latihan sihir. Dia mempertanyakan guru, latihan, dan ide membiarkan kekejaman semacam itu untuk seorang gadis muda dari Dupline. Kekesalan memenuhi ruang seperti api yang mencari bahan bakar, tapi Duke tidak menoleh padanya. Matanya tetap tertuju pada Della. Tangisannya menjadi lebih lembut, tapi tidak berhenti. Dia mengusap wajahnya berulang kali, mencoba menghapus air mata yang tidak mau patuh. Pikiran Duke beralih ke kenangan dari bertahun-tahun yang lalu. Seorang kesatria muda pernah berdiri dengan bangga di hadapan raja, memperkenalkan dirinya sebagai Raymond Oswald Dupline. Suaranya kuat, penuh kehormatan. Raja memujinya, berbicara tentang ayahnya dan ambisi cerah di matanya. Duke mengingat tatapan itu dengan jelas. Dia pernah melihat api yang sama sebelumnya. Kini, dia kembali ke masa kini. Della masih berdiri di lapangan, lebih kecil dari malam dalam ingatannya. Namun entah bagaimana terhubung dengan garis yang sama yang tak terputus. Duke memperhatikan wajah Della yang basah oleh air mata. Keputusasaan terlihat jelas, namun di bawahnya sesuatu yang lain berkedip. Itu lemah, rapuh, namun hidup. Dia berpikir pelan bahwa tatapan di matanya telah berubah. Itu menjadi lebih tajam, lebih keras. Sakit telah mengukir sesuatu dalam dirinya yang tidak pernah bisa diobati oleh kenyamanan. Della akhirnya berhenti menangis meski air mata masih menempel di bulu matanya. Dua pelayan berlari mendekatinya dengan panik, memanggil namanya, bertanya apakah dia terluka.
mereka dan mendesak agar dia segera diobati. Tangan mereka menjangkau lengan majunya tanpa menatap mereka. Dia menepis satu tangan. Gerakan itu tidak kasar tapi tegas. Para pelayan membeku dalam keterkejutan. Dia tidak ingin kenyamanan, tidak untuk sekarang. Dia berjalan menuju Raig. Dia telah berdiri, ragu-ragu, seolah tidak yakin bagaimana berdiri di hadapan seseorang yang baru saja dia kalahkan. Ketika dia berhenti di depannya, dia menunduk. Kata-kata tersendat di tenggorokannya. Dia berhasil mengucapkan pujian singkat dan canggung atas usahanya. Dia menundukkan kepalanya sebagai balasan. Tidak ada alasan, tidak ada amarah, hanya pengakuan. Lalu dia berbalik. Para pelayan bergegas mengikutinya lagi, menawarkan untuk mengantarnya kembali ke kamarnya. Dia mengabaikan mereka dan terus berjalan sendirian. Setiap langkah terasa berat tapi mantap. Ketika dia sampai di depan gurunya, dia berhenti. Dia menatapnya dalam diam. Sejenak dia menahan diri. Lalu air mata kembali mengalir, kali ini lebih pelan. Dia mengusapnya dengan cepat dan hanya mengucapkan dua kebenaran sederhana. Dia telah kalah dan dia menyesal. Derek menatap Dayla dalam-dalam, lalu dia melangkah maju dan meletakkan tangannya dengan mantap di bahunya. Genggamannya mantap, tidak lembut, tapi menekankan. Dia berkata padanya bahwa semuanya baik-baik saja. Kalah bukanlah akhir. Kekecewaan bukanlah rasa malu, itu adalah bahan bakar. Jika dia memanfaatkannya dengan baik, dia akan naik lebih tinggi dan menjadi lebih kuat. Suaranya tidak mengandung belas kasihan, hanya keyakinan. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada kekalahan itu sendiri. Sesuatu di dalam dirinya pecah lagi. Dia berteriak lebih keras dari sebelumnya. Rasa sakit meluap dari dadanya tanpa kendali. Seorang pelayan bergegas mendekat, ragu-ragu apakah harus menyentuhnya. Sebelum dia bertindak, Duchess berlari mendekat. Dia berlutut di tanah tanpa peduli pada gaunnya dan memegang wajah putrinya dengan kedua tangan. Suaranya bergetar saat dia menghapus air mata Dayla, berbisik bahwa dia tidak percaya anaknya telah mengalami hal yang begitu kejam. Dia memanggilnya bayi, gadis kecilnya yang berharga, seolah-olah Dayla masih cukup kecil untuk bersembunyi di balik roknya. Dayla menatap ibunya dengan mata kabur dan memanggilnya dengan lembut. Duchess memeluknya erat, berulang kali mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja sekarang, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia mendesaknya untuk menerima perawatan terlebih dahulu untuk beristirahat. Air mata kembali mengumpul di mata Dayla, tapi kali ini dia menelannya kembali. Dia memaksakan diri untuk berdiri tegak. Dia tidak akan menangis lagi di depan semua orang. Dengan pelayan mengelilinginya, dia akhirnya membiarkan diri dibawa pergi. Duchess tetap berlutut sebentar setelah Dayla pergi. Baru ketika putrinya menghilang dari pandangan, ketenangannya retak. Dia menutup mulutnya dengan sapu tangan dan menangis pelan. Derek itu berbalik untuk pergi. Tugasnya untuk hari itu sudah selesai, tapi dia merasakan gerakan di belakangnya. Duchess bangkit dengan cepat dan berjalan ke arahnya. Dia berhenti dan melirik ke belakang. Tangan Duchess menghantam wajahnya sebelum dia bisa berbalik sepenuhnya. Suaranya tajam. Dia memanggilnya kasar, menuntut tahu apakah dia mengerti apa yang telah dia lakukan. Derek tidak membela diri. Dia tidak mengangkat tangan. Dia hanya menahan. Dia mencengkram kerahnya dan mengucapkannya, menudahnya menodai sesuatu yang suci. Dia mengatakan dia telah mengisi Putri Grenduk dengan trik-trik murahan, dengan metode memalukan yang tidak pantas untuk seorang wanita bangsawan. Pukulan lain menyusul. Tetap saja dia diam. Suaranya semakin kasar, mengklaim ada dunia yang tidak akan pernah dia pahami. Dunia kehormatan dan nilai yang tidak bisa disentuh oleh sampah biasa. Duke akhirnya berdiri di antara mereka. Duchess menoleh padanya, putus asa mencari persetujuan. Bersikeras bahwa yang terjadi bukan pertarungan sihir yang pantas, tapi sebelum dia selesai berbicara, tangannya menampar wajahnya. Kejutan itu membuat halaman sunyi. Dia menatapnya, tak mampu bicara. Dia bertanya pelan apakah dia tahu siapa yang bertindak paling kasar saat itu. Bibirnya bergetar saat mencoba protes, mengingatkan bahwa pria itu hanyalah orang biasa. Duke tidak membantahnya. Ya, katanya, Derek hanyalah orang biasa yang tak berguna, tapi dia juga guru putri mereka. Apa orang tua di dunia ini yang memperlakukan guru anaknya dengan cara seperti itu? Suaranya berat, tidak keras, namun lebih bermakna daripada teriakan apapun. Derek berdiam diri, matanya tertunduk, tidak mengeluh. Duke lalu berdiri di depannya dan menundukkan kepala. Dia meminta maaf atas nama istrinya, menjelaskan bahwa setiap orang memiliki cara sendiri untuk mencintai anak. Derek menatapnya dan berkata semuanya baik-baik saja, tidak lebih. Duke itu berdiri tegak dan berkata
mereka memiliki sesuatu untuk dibicarakan secara pribadi, dia memerintahkannya untuk mengikuti ke ruang audiens. Bersama-sama mereka berjalan kembali ke kastil. Langkah kaki mereka bergema di lorong-lorong batu. Di belakang mereka, Duchess menonton dengan amarah masih membara di dadanya, namun dia tidak berkata apa-apa. Di dalam ruang kerjanya, Duke duduk di mejanya dan mengangkat pena. Kertas-kertas tergeletak di depannya sudah disiapkan. Dia berbicara dengan tenang, mengatakan bahwa guru telah mendidik Della dengan baik. Sebagai tuan tanah, dia harus memberikan hadiah yang pantas. Pangkat tertinggi yang diperbolehkan bagi seorang rakyat biasa bukanlah sesuatu yang diberikan dengan mudah. Tinta menyentuh kertas perkamenan saat dia mulai menulis. Kemudian dia menatap ke atas dan bertanya langsung apakah pria itu menginginkan sihir bintang 3. Ekspresi Derek berubah sedikit. Rasa terkejut melintas di wajahnya sebelum berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Matanya merah gelap dan tenang menatap mata Duke. Duke mengamatinya dengan cermat dan berpikir bahwa pria itu mengerti dirinya dengan baik, mungkin bahkan lebih baik daripada dirinya sendiri. Ini bukan sekedar instruktur biasa, ini adalah penyihir bintang 5, seorang Duke besar yang mengenali bakat dan ambisi saat melihatnya. Kesempatan telah ditempatkan di atas meja. Ketika peluang muncul, mereka harus diambil. Wajah Derek gelap dengan tekad, suaranya rendah hampir pelan tapi tegas. Ya, dia menginginkannya. Pembicaraan dimulai di ruang kerja Duke. Udara tenang dan terkendali. Duke berbicara terlebih dahulu. Guru telah membimbing Della dengan baik dalam menggunakan sihir 1 bintang. Itu sudah jelas, tetapi di masyarakat elit Ebelstein, tingkat itu tidak cukup untuk bertahan hidup. Suaranya datar, tidak kasar, tetapi cukup tegas untuk tidak memberi ruang untuk perdebatan. Derek mendengarkan dengan seksama, berdiri tegak tanpa menurunkan kewaspadaannya. Ketika giliran dia untuk menanggapi, dia mengatakan ada banyak orang yang mampu di hidup lain yang dapat terus membimbing Lady Della. Sekarang bahwa dia telah memahami perasaan sihir, dia akan berkembang dengan cepat. Dia tidak berbicara dengan bangga, hanya dengan alasan. Duke menjawab segera, yang dibutuhkan putrinya bukanlah sekadar instruktur yang meneruskan mantra. Dia membutuhkan seorang guru. Kata itu memiliki bobot yang berbeda. Setetes tinta jatuh dari pena Duke. Dia melipat tangannya dan menatap langsung pada pria di depannya. Sebagai seorang rakyat biasa, katanya, Derek menyimpan ambisi yang jauh lebih besar daripada yang diizinkan oleh diimpikan. Derek tetap diam. Sejujurnya, Grand Duke belum pernah berbicara sebanyak ini padanya sebelumnya. Namun kini, setiap kata langkah menusuk ke inti. Duke melanjutkan, bertanya apakah dia mengerti betapa menghina ambisi itu bagi para bangsawan yang mulia. Pikiran semacam itu saja sudah cukup untuk memicu kebencian. Dia bersedia mengabaikannya karena itu dia. Derek menundukkan kepalanya sedikit. Di benaknya, dia mengakui kebenaran itu. Duke tahu dia menargetkan melampaui sihir 3 bintang menuju 4 bintang dan lebih tinggi. Kesadaran itu membuat Duke semakin menakutkan. Duke melanjutkan menulis, jika Derek benar-benar menerima niat itu, dia tidak bisa tinggal di tempat seperti ini untuk waktu lama. Dia sudah siap untuk pergi, bukan? Derek menjawab bahwa dia siap. Duke mengangkat pandangannya lagi. Dia tidak buta terhadap ambisi guru. Meskipun begitu, dia harus terus mengajar Della sedikit lebih lama. Lalu dia menyebut ranah tertinggi yang diizinkan bagi seorang rakyat biasa. Derek mendengarkan lebih seksama daripada sebelumnya. Akhirnya Duke bertanya secara langsung, apakah dia ingin sihir bintang 3? Derek tidak ragu, dia menjawab iya. Adegan berpindah. Derek memasuki perpustakaan kediaman. Rak-rak buku memenuhi ruangan dari dinding ke dinding. Dia mengambil sebuah buku dan membukanya, membalik halaman-halaman dengan perlahan. Itu mengesankan. Banyak orang menghabiskan seumur hidup mereka mencoba mendapatkan bahkan 1 buku mantra bintang 2. Namun di sini, setiap rak berisi buku mantra bintang 3. Dengan begitu, banyak pengetahuan terkumpul di satu tempat. Ada lebih dari cukup alasan untuk tinggal lebih lama di kediaman ini. Jika Pelin tahu, dia akan marah besar. Sebuah gambaran singkat tentang dia minum bir di bar terlintas di benaknya. Keesokan paginya, langit cerah dan terbuka. 2 burung terbang bebas di bawah sinar matahari. Della mendekati Derek. Dia terlihat sedikit malu, tapi ada kilauan di wajahnya yang tak bisa disembunyikan. Setelah membersihkan tenggorokannya, dia menyatakan bahwa dia sekarang adalah penyihir bintang 1. Derek duduk membaca dan menjawab dengan tenang bahwa sejak dia menggunakan sihir bintang 1, bahkan
dengan sekali saja dia bisa disebut penyihir bintang 1. Dia tersenyum bangga mendengar itu, tapi kemudian dia menyadari bahwa Derek tidak terlalu memperhatikan. Dia menepuk tangannya di atas meja dan menuntut apakah itu saja. Muridnya telah membuat kemajuan, tapi dia bahkan tidak senang. Tanpa mengangkat matanya dari buku, dia menjawab bahwa itu bukan prestasi yang dia raih. Dia menengus, mengakui bahwa itu sama sekali tidak mudah. Dia mengamati bahwa dia tampaknya telah pulih dengan baik dalam 3 hari terakhir. Dulu, dia terlihat seperti sedang menangis, pipinya langsung memerah. Dia membantahnya dengan cepat, mengklaim bahwa itu hanya debu di matanya. Lalu dengan nada frustasi, dia menambahkan bahwa ayahnya seharusnya memberitahunya lebih awal. Dia mengira Derek akan dipecat. Derek menatapnya dan menyarankan agar mereka memulai pelajaran. Dia tumbuh dengan cepat, jadi dia akan belajar mantra 1 bintang lainnya segera. Rasa penasarannya kembali seketika. Dia bertanya apa yang dimaksud dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhannya tidak biasa. Jarang ada yang menggunakan sihir 1 bintang begitu cepat setelah manifestasi. Dia langsung bersemangat menyatakan bahwa dia adalah tipe orang yang selalu mencapai apa yang dia tuju. Kegembiraan meluap dari dirinya seperti aliran air. Dia bertanya apa yang akan mereka mulai. Panah sihir terdengar praktis tanpa mantra. Pisau angin seperti yang digunakan Raig terlihat kuat. Tombak es juga terasa luar biasa. Jika dia berlatih lebih banyak, dia akan bisa menyerang bahkan Raig. Dia memotong pembicaraannya. Dia akan berlatih manifestasi sihir. Wajahnya langsung muram. Dia bertanya, mengapa mereka tidak boleh belajar mantra bintang 1? Dia menjawab bahwa ada banyak alasan, tetapi pada akhirnya dasar-dasar yang paling penting. Jika dijelaskan secara sederhana, semuanya bermuara pada mana. Bahunya terkulai, kegembiraan menghilang dari wajahnya. Dia sedikit berpaling dan setuju dengan suara rendah. Jika dia mengatakan begitu, maka itulah kenyataannya. Dia telah bersemangat sia-sia, berpikir mereka akan memulai mantra baru. Derek memperhatikan reaksinya, tidak sepenuhnya memahami perubahan mendadak dalam moodnya, tetapi keputusan tetap tidak berubah. Dasar-dasar harus didahulukan. Dayla menatap Derek dan menyadari bahwa dia sudah memperhatikan dirinya dengan seksama. Matanya tidak berpaling. Dia mengernyit sedikit dan bertanya mengapa dia menatapnya seperti itu. Bertanya-tanya apakah ada sesuatu di wajahnya. Dia dengan cepat menyangkalnya dan mengatakan bahwa itu hanya mengejutkan melihatnya mendengar dengan patuh. Sebuah semburan merah muda menyebar di pipinya. Dia memalingkan wajahnya ke samping dan protes, bertanya apa yang dia pikirkan tentang dirinya. Dia bersikeras bahwa dia telah menghormati kata-katanya sejak awal. Derek mengulang kalimat itu dengan sedikit ketidakpercayaan. Sejak awal, dia mengingatkan dia dengan tenang bahwa pada pertemuan pertama mereka, dia telah menuangkan air kotor ke kepalanya 2 kali. Kenangan itu menyentuh harga dirinya. Bahunya turun dan dia bertanya pelan, apakah dia masih mengingat itu? Dia menjawab bahwa sulit untuk melupakannya. Rasa malu menderak dirinya dengan berat. Untuk menghindarinya, dia tiba-tiba memaksakan tawa dan menatap langit. Dia berkata, cuacanya indah dan manifestasi sihir itu terdengar menarik. Mereka sebaiknya segera berlatih. Dia terus mengulang betapa serunya itu. Suaranya sedikit terlalu ceria. Derek memahami perubahan topik. Dia tahu dia berusaha memulihkan harga dirinya. Alih-alih menunjukkannya, dia membiarkannya. Senyum tipis melintas di wajahnya, tapi dia tidak berkata apa-apa dan melanjutkan pelajaran seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika malam tiba, cahaya bulan menyelimuti kastil dengan kilauan perak. Dayla berbaring telentang di lapangan latihan, kelelahan setelah berjam-jam berlatih. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan cepat, keringat menempel di rambutnya. Derek tetap berdiri tenang dan terkendali. Dia menyebut dengan santai bahwa dia mendengar dia akan segera menjadi lebih sibuk. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan mendorong dirinya untuk duduk di tanah. Dia duduk di sampingnya. Dia mengakui bahwa mulai minggu depan dia akan mengikuti kelas etiket dan pendidikan umum. Suaranya terdengar ragu. Dia bertanya apakah itu bukan hal yang baik. Dia telah belajar sihir bintang 1 dan sekarang dia akan menerima pendidikan bangsawan yang sejati. Dia menatap langit daripada menjawab langsung. Lalu dia bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia bahagia tentang itu. Dia menyebutnya mata pelajaran satu persatu, etiket bangsawan dasar, bahasa asing, geografi, sejarah, botani, piano, menjahit. Dia tidak mengerti mengapa dia harus belajar semuanya. Dia bertanya-tanya bagaimana Aiselin bisa bertahan melalui
mengetahui semuanya dan tetap berdiri dengan bangga di tengah masyarakat elit Ebelstein. Derek menjawab dengan sederhana bahwa itulah mengapa Aiselin disebut bunga Dupline. Della menurunkan suaranya dan mengaku bahwa dia hanya ingin belajar sihir. Dia lalu menyuruhnya untuk melakukannya. Duke telah memperkerjakannya, jadi mereka memiliki cukup kebebasan. Dia ragu, tidak yakin apakah mereka benar-benar memiliki waktu sebanyak itu. Dia bertanya dengan tenang apakah ada orang yang bisa mengusirnya sekarang. Dia menoleh padanya dan tersenyum tipis, mengatakan ayahnya telah mengakui dia, tapi ibunya bukan tipe orang yang menerima itu dengan tenang. Dia bertanya mengapa Duchess ingin mengusirnya. Della menjelaskan bahwa ibunya kemungkinan takut dia akan menjauh dari martabat bangsawan jika terus belajar darinya. Bahkan pada hari itu, Sparring kurang memiliki keanggunan yang disukai bangsawan. Dia mendengarkan tanpa bereaksi, lalu dia berkata itu bukan hal yang istimewa. Dia tidak mengerti. Dia memberitahu Della bahwa membungkam ibunya tidak sulit. Mereka hanya perlu menghilangkan alasannya. Makna itu belum sepenuhnya terserap di benaknya. Keesokan pagi, sinar matahari memenuhi lorong-lorong kastil. Duchess duduk sendirian gelisah. Dia bertanya-tanya bagaimana putrinya bisa berakhir dengan guru yang tidak pantas. Dalam imajinasinya, Derek membawa Della ke jalan-jalan gelap, mengajarkannya kebiasaan-kebiasaan kasar seorang tentara bayaran. Dia membayangkan Della menculik orang sambil dengan bangga mengikuti perintahnya. Dalam adegan imajinasi lain, Della menerobos masuk ke kalangan bangsawan, menyeret babi hutan, tertawa sementara para bangsawan berteriak ketakutan. Gambar-gambar absurd itu membuat kepalanya pusing. Dia menelan pelipisnya dan menghela napas. Meskipun suaminya mengakui pria itu, dia adalah tuan rumah di kediaman ini, dia akan menemukan cara untuk mengusirnya. Dia keluar, masih larut dalam pikiran, dan menemukan Della berdiri di depannya. Duchess memanggil namanya dengan terkejut. Untuk sejenak, dia membayangkan putri kecil yang dulu berlari ke pelukannya dengan senyum cerah. Air mata mengumpul di matanya mengingat itu, tapi gadis di depannya kini berdiri dengan tenang dan anggun. Della menyapanya dengan sopan dan bertanya apakah dia telah beristirahat dengan baik. Kedewasaan mendadak itu membuat Duchess terdiam. Della melanjutkan dengan lembut, meminta maaf karena tidak bisa meninggalkan sayap sementara dia pulih dari lukanya. Dia mengatakan ingin berbicara dengan baik, tetapi ada pelajaran piano pagi itu dan jadwal pendidikan umum yang padat. Duchess hanya bisa mengangguk, lalu dia bertanya apakah pelajaran etiket Della belum dimulai. Della menjawab dengan senyum tenang bahwa pelajaran itu akan dimulai minggu depan dan dia menantikannya. Berkat pertimbangan ibunya, Duchess yang gelisah tapi senang menyuruhnya bergegas atau dia akan terlambat. Saat Della berjalan di sepanjang jalan, seorang pelayan secara tidak sengaja menjatuhkan seikat kayu. Della berhenti dan menatapnya. Alih-alih melewatinya, dia tersenyum lembut dan bertanya apakah pelayan itu terluka. Dia menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Pelayan itu terkejut melihat kebaikan yang tak terduga dan menjawab dengan hormat. Della lalu melanjutkan perjalanannya, postur tegak, langkah terukur, meninggalkan keheningan yang dipenuhi kejutan yang tenang.